Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Mungi, selamat malam. Apa kabar rekan-rekan semua? Alhamdulillah kita bisa bersama lagi dengan Kang Openg Wijaya di medianya RKP Relawan Kemanusiaan Purwakarta. Alhamdulillah di kesempatan berbahagia ini malam minggu ini daripada kalian nongkrong nggak ada keluar, lebih baik kalian stay di sini. Bisa tanya jawab ataupun apapun yang ingin kalian tanyakan silakan. Alhamdulillah di kesempatan yang malam yang berbahagia ini kita ketemu dengan narasumber yang luar biasa yang sudah tidak asing lagi buat teman-teman khususnya di Purwakarta maupun di luar Kabupaten Purwakarta. Dengan siapa? Itulah Bela Purwakarta dan juga dari GAOP, Gerakan Aliansi Ojol Purwakarta. Apa sih mereka? Siapa sih mereka? Mau apa sih mereka? Nah, teman-teman akan daripada lebih baik stand di sini terus. Yang mau ngobrol-ngobrol, saya hello ataupun sekedar bertanya-tanya, silahkan saja dengan tema malam ini yaitu mencari bentuk gerakan sosial tersistem. Apakah gerakan itu? Pasti bertanya-tanya kan teman-teman? Oke, daripada kita berbicara secara saya sendiri, kalau pembicara lebih ke narasumbernya. Tak lupa juga selamat malam Wilujeng Mungi, Bupati Purwakarta Hajah Anne Ratna Mustika. Wilujeng Mungi selamat malam. Bapak Dandim 0619 Kabupaten Purwakarta, Kapolres Purwakarta selamat malam Wilujeng Mungi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purwakarta dan Penyelamatan yang kemarin sudah genap 104 tahun, selamat ulang tahun, semoga sukses dan jaya terus pemadam kebakaran khususnya di Kabupaten Purwakarta, umumnya di Indonesia. Selamat malam juga Kepala Dinas BPBD Kabupaten Purwakarta, Kepala Dinas, seluruh Kepala Dinas yang ada di Kabupaten Purwakarta, selamat malam Wilujeng Mungi, dan juga teman-teman semua, ya kan? Warga masyarakat Kabupaten Purwakarta, selamat malam Wilujeng Mungi. Yuk stand di sini, ya kan? Daripada kita ngobrol langsung saja ke narasumbernya dari Koordinator Bela Purwakarta dan juga dari GAOP, Gerakan Aliansi Ojol Purwakarta, dengan mengusung tema mencari bentuk gerakan sosial tersistem khususnya di Kabupaten Purwakarta. Yuk kita saksikan langsung dan ke narasumbernya. Nah, selamat malam, alhamdulillah. Wilujeng Mungi, Kang Kom, kumaha Mang? Alhamdulillah dengan Kang Thomas. Ya, alhamdulillah, selamat malam Kang Thomas. Gimana kabarnya Kang Thomas? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya. Luar biasa Kang Thomas ini dari GAOP ya, Gerakan Aliansi Ojol Purwakarta, Ojek Online Purwakarta. Luar biasa, alhamdulillah. Kita bertemu dengan Kang Akomara yang sudah tidak asing lagi ya, khususnya ya buat kita semua ya, istilahnya wargi masyarakat Kabupaten Purwakarta, apalagi di luar Purwakarta yang bermacam-macam kegiatan, terutama kegiatan sosialnya. Luar biasa. Nah, malam ini kita mengusung sebuah tema dari Kang Akom ini adalah mencari bentuk gerakan sosial tersebut. Namun sebelum itu, mangga Kang, siapa sih sebenarnya Kang Akom ini? Silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengenai siapa saya, ya saya anak dari ibu dan bapak saya. betul. Saya tidak lebih dari seorang bubuk ranginang lah gitu ya, butiran debu di Purwakarta, yang artinya kita warga masyarakat Purwakarta, rakyat. Saya lahir, besar, sekolah, hidup, menikah dan punya anak, dan sampai sekarang berdomisili di Purwakarta. Cukup Kang Openg, sejarah itu aja saja. Gitu aja ya, nggak apa-apa. Ya. Nah, itulah Kang Akom ya, Akomara ya, alhamdulillah selaku koordinator dari Bela Purwakarta. Nah itu teman-teman sosok dari Kang Akom yang sejarah secara singkat ya. Di sampingnya nih ada dari Kang Thomas ya, Kang Thomas. Dari siapa sih Kang Thomas ini? Maka Kang, silakan diperkenalkan secara singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thomas Sokakua. Saya di sini mewakili teman-teman saya dari Gerakan Aliansi Ojol Purwakarta, yaitu gabungan dari
beberapa komunitas atau 38 komunitas yang bergabung di dalam GOP ini. Dan untuk saat ini profesi saya ojek online Purwakarta. Ya, untuk masalah yang adanya GOP ini sendiri saya bergabung karena adalah kerinduan kita kepada Purwakarta untuk bisa menyatukan teman-teman dalam satu profesi, yaitu ojol, untuk bisa menjalankan misi dan visi daripada teman-teman untuk bisa mensejahterakan. Artinya sebagai profesi intinya pasti tujuannya adalah mensejahterakan keluarga, dan itu dicoba untuk digabung dalam satu wadah, yaitu GOP. Mungkin itu sedikit tentang informasi GOP itu seperti apa, dan itu juga saya berkecimpung di dalam GOP sendiri sebagai perwakilan saja. Begitu mungkin kalau ya. Itulah Kang Thomas ya, dari GOP atau Gerakan Aliansi Ojol Purwakarta. Oke teman-teman, Akang itu yang mau share ataupun like dan juga bincang-bincang dengan narasumber kita yang dimana mencari ataupun mengusung sebuah tema, mencari bentuk gerakan sosial tersistem. Nah, mungkin saya sendiri istilahnya betul ataupun menarik nih ya pembicaraan kita hari ini, tema dengan ini yaitu mencari bentuk gerakan sosial tersistem. Nah sebenarnya apa sih gerakan itu kan, bisa diceritakan ataupun strukturnya ataupun langkah-langkah ke depannya seperti apa? Betul. Kalau kita melihat definisi gerakan berarti dia tidak terbatas ya, dia tidak terbatas oleh waktu, keadaan, tapi untuk menyangkut problematika sosial yang selama ini kita rasakan khususnya di Kabupaten Purwakarta, kita tahu banyak sekali lembaga-lembaga yang menangani masalah sosial ya, dari negara sendiri yang kita tahu kan ada dinas sosial, ada Basnas, mungkin di Pemda sendiri ada bagian Kesra, dan mungkin ada lembaga-lembaga formal bentukan pemerintah juga yang sebetulnya sudah cukup untuk menangani masalah sosial. Tapi terkadang masyarakat itu ditemukan kendala-kendala ketika dalam hal mengurusnya ya. Karena seperti kita ketahui, kalau kita berurusan dengan birokrasi itu tidak mudah, artinya ketika ada kejadian atau darurat, hal-hal yang sifatnya urgent bisa langsung respon, karena tentunya ada mekanisme. Nah, makanya kehadiran kami selama ini Bela Purwakarta untuk mengisi ruang-ruang itu, artinya ruang-ruang ketika masyarakat dibenturkan dalam keadaan darurat dan perlu pertolongan, dan artinya dari segi support sistem sebetulnya ya tadi sudah ada, cuman kendalanya selama ini kan ketika kita mengakses kepada lembaga-lembaga tersebut tidak langsung pok terolong lah kalau bahasa Norwegianya, seperti orang makan cengek langsung terasa. Sementara masyarakat itu biasanya ingin cepat, ingin ketika ada masalah langsung ingin tertangani. Nah, kami ya sebelum keberadaan Bela Purwakarta juga sudah bersentuhan dengan teman-teman relawan ya yang mengurusi banyak pasien, seperti dengan teman-teman di FRP, masyarakat Bela Purwakarta, pimpinan Kang Boril dan kawan-kawan, dan berbagai banyak relawan yang memang sampai hari ini mereka terus gerilya menangani banyak pasien, menampung ya, gerilya di sini mereka ketitipan informasi atau ketitipan amanat dari masyarakat yang ada warga ingin dibantu. Nah, kami pun di Bela Purwakarta tidak setiap saat bisa membantu, karena pertama Bela Purwakarta sendiri merupakan wadah gabungan, wadah koordinasi. Makanya saya disebut koordinator. Kita fungsinya ya koordinasi saja. Biasanya ketika ada gerakan sosial yang harus segera dilaksanakan, saya koordinasi misalnya dengan GAOP dengan yang lain. Nah, kan kita tidak bisa memaksa kawan-kawan. Yuk, ada yang harus kita bantu, yuk kita galang dana, gitu kan. Kan tidak semua organisasi komunitas atau lembaga siap
pada saat itu untuk galang dana. Kan pertama mereka punya rumah tangga masing-masing, organisasi sendiri, komunitas sendiri kan punya rumah tangga. Sementara kita fungsinya hanya koordinasi. Jadi Bela Purwakarta ini, saya bukan ketua umum di sini, bukan pimpinan sebuah wadah organisasi. Karena di Bela Purwakarta sendiri adalah para leader gitu. Di Bela Purwakarta sendiri adalah para leader. Kang Thomas adalah leader di KOP dengan Kang Mantu dan lain. Artinya di jajaran kepengurusan di sifatnya yang ada di top ini yang top manajemennya. Komunitas lain juga para leader. Jadi yang saya koordinasikan ini para leader komunitas, organisasi. Dan notabene mereka sendiri punya agenda kegiatan, punya agenda di rumah tangganya masing-masing. Nah, artinya kita bawa Bela Purwakarta ini serius tapi santainya ya sesempatnya aja teman-teman. Oke, siap, ada bisa jalan-jalan, yuk kita jalan, kalaupun enggak ya kita ya istilah kita off dulu gitu. Nah, karena mungkin ya namanya masyarakat Indonesia pada umumnya ya, ketika kita misalnya berhasil berbuat kekuatan ya alhamdulillah Bela Purwakarta sendiri dari mulai lahirnya memang kita identik dengan kegiatan sosial. Waktu itu kita lahir 2 tahun yang lalu itu sebetulnya kita dari sebuah hasil Zoom meeting. Waktu itu lagi lagi krisis corona ya, 2 tahun yang lalu ketika lagi keadaan darurat, ketika rumah sakit overload penuh, banyak pasien yang meninggal di jalan karena tidak tertangani, tidak dapat rumah sakit ya karena saking penuh, oksigen langka, dan lagi krisis-krisisnya lah, waktu lagi kritis sekali corona 2 tahun yang lalu. Kita menggelar Zoom meeting dengan narasumbernya Ketua Gugus Tugas COVID Purwakarta, itu Pak Sekda ya, Pak Yus Permana waktu itu. Terus kita juga mengundang dari praktisi kesehatan, ada ya dari Wahyu Asi, ada apa ya, kita sharing di situ gimana nih mencari solusi dalam keadaan waktu itu ya. Artinya yang kita rasa ini harus ada, kalau kita sebut troubleshooting lah, harus ada terobosan bagaimana supaya kejadian waktu itu tuh ada solusinya. Nah, kita gelar Zoom meeting itu ya kebetulan kita beri tema namanya Bela Purwakarta. Ya, cuman ada tambahnya, Bela Purwakarta sembuh lagi. Karena waktu itu kan bahasan kita tentang kesehatan, darurat kesehatan lah. Nah, artinya kita membela situasi keadaan waktu itu yang lagi genting, krisis rumah sakit ya, overload, gas langka, banyak lah variabel-variabel yang memang umumnya bikin masyarakat susah lah gitu ya. Karena tanpa bantuan para relawan yang notabene relawan itu memang bekerja sosial demi kepentingan masyarakat, mungkin tidak akan ada penanganan lanjut mungkin ya. Seperti itu, karena hadirnya Bela Purwakarta untuk membantu masyarakat yang ya tidak ada terobosan ke depan. Seperti itu. Ya, jadi awalnya begitu. Jadi ini historisnya ya. Betul. Historisnya Bela Purwakarta kelahirannya waktu itu sekitar tanggal 17 Juli atau 16 Juli. Makanya kita baru ulang tahun kemarin, yang sebenarnya kita nggak niat ulang tahun kan, karena kita malu lah. Kita belum banyak berbuat apa sih gitu. Cuman hanya riak-riak kecil aja. Inilah saya sukanya seorang Kang Akop ini, padahal yang saya tahu ya Kang ya, teman-teman semua, namanya Bela Purwakarta ini gerakannya sudah luar biasa, khususnya bagi masyarakat Purwakarta, bahkan sampai di luar Purwakarta, bahkan ke kota-kota kemarin yang dapat bencana selalu terdepan untuk membantu mereka. Nah, sosok Kang Akomnya luar biasa, selalu merendah, luar biasa. Ya tadi tuh saya hanya bubuk ranginan. Kalau nggak dibantu Kang Thomas, Kang Mantu dan jajaran komunitas lainnya juga tidak. Ya apalah kita, Ya, hanya riak-riak, hanya butiran debu ya. Tapi karena mungkin kebersamaan kita, justru besarnya tuh di kolaborasi. Iya. Kolaborasi itu di kolaborasi. Nah, saya sampaikan lagi historisnya itu. Dari kegiatan Zoom meeting yang berjudul Bela Purwakarta sembuh lagi itu, karena kita kan begini kan, masyarakat tuh kadang-kadang ngobrol wae cina diskusi Zoom meeting, kurang butuh solusi. Makanya ketika itu beres Zoom meeting dengan peserta Zoom waktu itu yang memang waktu itu komunitas yang ikut ya, komunitas yang ikut, ada beberapa organisasi. Soal itu kita janjian yuk, kita setelah Zoom meeting itu kita baksos yuk. Artinya kita langsung action. Karena tadi kan masyarakat mah yang juga cengek. Iya. Rasa pedas tuh, lada. Jadi orang-orang ngobrol wahe, kan orang butuh solusi.
berujung meeting gitu ya, walaupun kita sedang memikirkan solusi kan. Nggak mau tahu prosesnya. Bersama ketua gugus tugas dan para praktisi kesehatan. Nah, jadi kita follow up bela berdua baksos waktu itu ya. Bela Purwakarta pertama baksos itu kita gelar ke rumah sakit. Jadi kita memberi bantuan makanan, masker ke keluarga-keluarga yang menemui pasien keluarganya di rumah sakit kan. Karena bilih dia geus puguh mah keluarganya sakit, pasien nungguan lagi lu gering karena kurang asupan konsumsi segala macam. Nah, makanya kita langsung gerilya ke beberapa rumah sakit, kita drop makanan, masker, ada di beberapa ada gas. Nah itu berlanjut tuh jadi kayak serial ikatan cinta akhirnya. Jadi Bela Purwakarta 1, 2, nah Bela Purwakarta 2-nya baksosnya ke masyarakat yang terdampak PPKM. Waktu itu ke para supir angkot, kita seluruh jalur kita pegat di Jalan Serikandi ya. Titiknya di situ kita pegat semua jalur angkot ya, kita semua jalur ya. 01, 02 tinggal perwakilannya. Kita drop bantuan, ada ya sembako, ada masker, ada vitamin. Ya. Ketiganya ke panti asuhan di Tim Piatu. Karena apa? Pada saat corona kan semua masyarakat terdampak. Terdampak kan? Termasuk panti yatim piatu ya asuhan. Karena apa? Donatur yang biasanya lancar nyumbang gitu kepada panti itu tersendat. Karena apa, Bu ya? Si donatur terdampak krisis ekonominya kan, karena ekonominya tersendat karena corona. Jadi kasihan mereka yang ada di panti-panti yatim piatu itu juga terdampak efek domino dari kamera deh. Karena si donaturnya tersendat gitu bantuannya. Jadi ini kita ke beberapa panti waktu itu ya, juga ke ya kelompok-kelompok masyarakat lainnya lah, yang artinya yang memang terdampak si coronanya sendiri mungkin terdampak PPKM. Jadi kita sampai hadirnya Bela Purwakarta di tengah-tengah masyarakat yang sedang membutuhkan sangat luar biasa ini buat saya. Nah, itu ya dari Kang Atom sedikit sejarah tentang Bela Purwakarta ya kan. Kita kembali ke Kang Thomas nih kan. Ketika Bela Purwakarta melakukan kegiatan bakti sosial, di situ ada juga tentang GAOP di situ. Nah, ini saya tahu sedikit dong. Apa sih yang telah dilakukan GAOP untuk ya bersama-sama dengan Bela Purwakarta membantu kegiatan ataupun sosial tentang di Purwakarta ini? Apa sih Kang? Baik, saya sedikit mungkin tadi ya mengulas yang tadi sejarah pertamanya dari Bela Purwakarta itu sendiri. GAOP sendiri, untuk GAOP kita baru bergabung dengan Bela Purwakarta tuh kemarin ya Kang ya, di pas untuk donasi Cianjur. Cianjur ya, luar biasa. Ya. Sebelum itu juga ojol sering, cuman wadah GAOP-nya baru lahir. Itu maksud saya. Untuk GAOP sendiri bergabung itu kolaborasi dengan Bela Purwakarta di donasi Cianjur. Tapi untuk teman-teman rekan-rekan komunitas di ojol sendiri itu sudah join dengan Kang Akom di Bela Purwakarta itu dari pertama mungkin Kang Akom melakukan donasi untuk waktu di PPKM tersebut ya Kang Akom ya, itu sudah melakukan. Jadi sebenarnya untuk ojol, ini saya bicara globalnya, ojol sendiri sebenarnya adalah masyarakat sosial yang sifatnya memang di situ ada juga keinginan untuk sifatnya membantu Kang. Jadi di saat ada tawaran untuk join atau berkolaborasi dengan Bela Purwakarta itu sangat diterima dari welcome banget, dan itu memang udah jadi bagian dari kehidupan ojol itu sendiri. Luar biasa ya. Selain ojol ojek online, ya kita mencari penghasilan, tapi di situ ada kegiatan-kegiatan sosial bahkan ditekankan oleh GAOP sendiri ya di situ. Luar biasa. Oke Kang, terima kasih, itu istilah sedikit ya ketika bersama dengan Bela Purwakarta dalam mengembangkan jiwa-jiwa sosial dan membantu masyarakat khususnya di Kabupaten Purwakarta maupun di luar Kabupaten Purwakarta ya, luar biasa. Nah, saya boleh undang lagi 2 ini. Boleh silakan, asal jangan 10 boleh kita main. Boleh. Sebentar. Kang, silakan masuk aja. Boleh lewat dulu ya. Mangga. Tapi nggak dadah dulu kita. Boleh, kita bebas. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain nih. Siap. Kang Thomas, asli Purwakarta ataupun asli mana nih Kang? Oke. Berarti pribadi ini ya. Betul ya, sedikit lah Baik, memperkenalkan. sedikit mengulas tentang pribadi saya Kang. Kalau saya sendiri keturunan dari Ambon.
Dari Ambon. Betul. Luar Ya, biasa. nama Boleh saya- saya hello teman-teman yang di Ambon, Ya. kita juga lagi di sana ya. Bisa lah. Jadi saya hello buat saudara-saudara yang di Ambon. Ini saya di Purwakarta, marga saya Papua, farm saya Papua. Sekarang saya tinggal di Purwakarta. Jadi yang Purwakarta sebenarnya nenek saya. Nenek saya ada orang Purwakarta, ini adalah kakek saya orang Ambon, dan ibu saya menikah juga dengan orang Ambon, itu bapak saya orang Ambon. Dan saya mungkin keturunan dari salah satu tentara di Indonesia ini. Jadi bapak saya itu TNI, Pak. TNI, saya anak kelahiran anak tentara, dan sementara ini kita tinggal di asrama gitu saat ini. Mungkin itu sekedar untuk sekilas tentang hidup saya. Sedikit dong saya pengen tahu nih sambil nungguin teman-temannya. Ya, GAOP, GAOP ya. ya. Apa sih GAOP itu, Kang? GAOP itu Gerakan Aliansi Ojol Purwakarta. Gerakan Aliansi Ojol Purwakarta. Purwakarta. Luar biasa. Itu ada berapa organisasi di dalam itu, Kang? Itu gabungan dari komunitas-komunitas ojol yang ada di Purwakarta dari setiap titik-titik wilayah. Jadi bukan hanya di kota saja, ada yang di Cempaka, ada yang di Pleret, ada yang di Bungusari, ada yang di daerah Pesawahan, seperti itu ada. Jadi kita menampung semua komunitas-komunitas yang ada di Purwakarta disatukan dalam satu GAOP ini sebagai bentuk persatuan bahwa kita ini memang tetap satu, karena memang untuk GAOP sendiri komunitas adalah komunitas nafkah ya. Jadi untuk supaya untuk mengcover di saat kita melakukan aktivitas secara aktivitas harian. Luar biasa ya. Jadi Betul. kita informasi juga buat teman-teman ataupun akan-akan masyarakat khususnya Kabupaten Purwakarta maupun di luar Purwakarta, jangan takut, ya kan? Kalau ada apa-apa dengan ojol, punya aliansinya, betul nggak, Kang? Betul. Setidaknya manfaat dari aliansi ini jika ada apa-apa, gitu kan? Baik, boleh saya sedikit kasih masukan juga nih? Boleh, Mungkin boleh ini, sambil nunggu teman. mungkin bisa ada para pemirsa juga yang memang pengguna daripada ojek online. Ini mungkin saya sedikit informasi juga. Bila mana ada kendala dengan ojol, yang masyarakat dengan ojol, ada mungkin di lingkungan masyarakat itu ada komunitas-komunitas ataupun shelter komunitas, itu bisa dihubungi atau bisa dimintakan bantuan bila mana memang ada kendala, kesulitan ataupun ada permasalahan yang bisa dibantu. Silakan jangan ragu-ragu, silakan datangi setiap komunitas-komunitas yang ada di Purwakarta untuk diminta bantuannya untuk bila mana terkait masalah ini. Jadi langsung ya bisa. Luar biasa ya. Tidak Makanya usah ya, pakai insya Allah online lagi. di Purwakarta aman terkendali. Insya Allah, Kang. Ojolnya baik-baik dan ada juga aliansinya. Jadi kalau ada yang nakal bisa langsung ya Kang Bisa ditindak lah, bisa langsung. ditindak. Luar biasa. Oke Kang, nah ini di sampingnya Kang Thomas baru datang nih. Aduh, yang ganteng nih luar biasa nih. Silakan Kang. Sama Akang siapa ini ya? Perkenalkan, nama saya Ajis Agustiana. Saya dari komunitas Generasi Pemuda Hijrah Purwakarta. Pemuda Hijrah Purwakarta. Pemuda Hijrah Purwakarta. luar biasa. Alhamdulillah. Ya, Generasi Pemuda Hijrah Purwakarta. ketuanya. Alhamdulillah kemarin itu kan berkolaborasi dengan Bela Purwakarta dan komunitas lain untuk menggalang dana Bela Cianjur. Luar biasa gitu, gerakan yang sangat luar biasa yang memicu rohani kita supaya untuk peduli kepada sesama, dimana dalam hadis kan dijelaskan juga ya, landasan kita sebagai manusia yaitu khairunas anfa'uhum linnas. Manusia sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia Luar lain. biasa. Nah, Kang Ete pemuda-pemudi yang di Purwakarta khususnya di luar Purwakarta malu dong sama Kang Ajis ya. Nah, Kang Ajis ini daripada nongkrong-nongkrong nggak bener, yuk gabung bersama kami di sini, ya kan? Ada Ya. manfaatnya, ya kan? Betul. Yang gimana? GPHP ya, Iya. Gerakan Pemuda Hijrah Purwakarta. Luar biasa, sebelum terjadi mereka sudah hijrah, yang belum hijrah malu dong. Ya, Ayo, itu hijrah kan dong. luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Siap. Kang Ajis dari GPHP yang udah Sama-sama. bisa hadir di sini ngobrol santai sama kita. Alhamdulillah di sampingnya nih, aduh si akan sama pakai topi ya kita juga nih. Sama Kang siapa nih Kang di samping Kang Ajis? Sigit Muhammad Taufik dari anggota Merdeka Purwakarta. Wah luar biasa nih. Dari Kang siapa Kang? Sigit Kang Sigit ya.
Kemarin Sigit ya, baru- luar biasa. Baru ikut ziarah ke Bogor. Ikut Kang Iya. Sigit ikut Ya. ke Bogor, luar Di biasa. Purwakarta juga selain sosial kita peduli sejarah budaya. Sejarah. Iya iya betul betul betul. Kemarin ya sampai menguak apa itu Purwakarta nyampe ke Bogor, luar biasa nih, suatu wadah yang menurut saya luar biasa. Selamat malam rekan-rekan sudah bergabung di sini ya kan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nih, Amin. Kang Sigit ini dari Monreker, bisa dikatakan M2R ya. Iya. Suatu organisasi yang dulunya ceritanya luar biasa, tapi sekarang bisa berkolaborasi dan melakukan kegiatan sosial, ya kan? Bukan lagi geng-geng ya, yang mungkin banyak masyarakat luas mengatakan, oh Monreker itu seperti ini, kebanyakan yang negatif ya. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah di depan kita semua ada Kang Sigit yang akan menyampaikan sedikit tentang kegiatan-kegiatan sosial yang ternyata geng motor itu tidak semuanya, bukan namanya geng lagi, ya kan, namanya Monreker itu sudah OKP ya, organisasi maksudnya ya. Nah luar biasa. Jadi ketika ada ngelihat Monreker jangan dulu berpikiran negatif ya, Ya. karena Kang Sigit ini udah mah ganteng, luar biasa, niatnya luar biasa, dan di sampingnya juga ada Kang Ajis yang dimana itu gerakan pemuda hijrah, luar biasa ya. Oke teman-teman, terima kasih, kita ngobrol santai lagi di sini ya. Berhubung kamera kita kecil agak digoyang-goyang aja nggak apa-apa ya istilahnya ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya istilah. Nah kita kembali lagi ke Kang Akom, salah satu koordinator Bela Purwakarta, yang dimana tadi sudah menyampaikan sedikitnya sejarah tentang Bela Purwakarta yang notabene-nya kegiatannya sebanyaknya kegiatan sosial yang selalu membantu kegiatan-kegiatan masyarakat, khususnya di Purwakarta maupun di luar Purwakarta. Nah yang ingin kita tahu nih Kang, selama ini kan ya bukan hanya di Purwakarta ataupun di luar Purwakarta juga banyak organisasi-organisasi ketika adanya masalah, ketika adanya bencana, barulah mereka mengumpulkan dana ataupun menggalang dana. Nah, ada nggak sih solusi nanti ke depannya? Lamun cek bahasa Sunda nama, ya kan Kang Openg bahasa orang Sundanya kan Yos ya. Budak dadak gitu dah. Ada nggak sih solusi khususnya dari Bela Purwakarta untuk kedepannya di Purwakarta sendiri? Ada nggak sih langkah-langkah yang lebih baik dari itu? Ada nggak sih? Bismillah ada ya. Sebetulnya kita sudah mulai itu ketika tahun lalu kita menggelar kegiatan donasi yang berjudul Purwakarta Indonesia. Di situ kita bantu beberapa wilayah di Nusantara yang terkena bencana, diantaranya Gunung Semeru ya waktu itu ya. Semeru. Terus banyak ada di Flores, ada beberapa titik lah di Nusantara. Nah, kita galang dana yang namanya Purwakarta untuk Indonesia, karena kan untuk nasional ya. Nah, kita itu waktu itu formatnya galang dananya via pertandingan bola kan, pertandingan bola sama konser amal. Jadi yang biasanya kita di jalanan ngencleng, waktu itu kita cari format yang tadi supaya lebih masif donasi yang masuk. Kita pertandingkan waktu itu Legend Persib dengan Persipo, klub kebanggaan Purwakarta melawan Legend Persib. Oh iya betul, yang di Purnawarman itu ya. Kebetulan kan dari pemain Persib banyak, di antaranya yang dari Purwakarta ya, ada Eka Ramdhani, ada Salim Alaidrus. Selain pertandingan amal dan juga konser amal, waktu itu kita hadirkan Kirana. Nah, ini mungkin kehadiran Kirana setelah beberapa lama tidak terdengar lagi ya, khususnya di Purwakarta lah. Kita hadirkan lagi Kirana, walaupun bagaimana kan Kirana sosok yang kebanggaan yang sudah berjasa juga mengangkat mendongkrak Purwakarta. Purwakartanya sudah terdongkrak, semakin terdongkrak gitu kan. Betul. Kirana udah masuk Indonesian Idol, finalis, sudah jadi ikon. Nah, kita hadirkan lagi. Nah, hasil penjualan dari tiket itu didonasikan untuk para korban-korban bencana yang ada di tanah air. Nah, itu sebetulnya salah satu opsi ya, ketika kita tidak menggunakan galang dana di jalan. Nah, kita artinya memakai cara itu. Nah, tapi sebetulnya kita sebenarnya sudah menyiapkan konsep nih kan, sudah menyiapkan konsep, dan alhamdulillah sudah direstui dan didukung oleh MUI Purwakarta. Karena alhamdulillah di sini kita juga selama kegiatan Bela Purwakarta selalu berkoordinasi dengan MUI.
Purwakarta, di mana juga ketua MUI-nya adalah penasihat kami lah dari Purwakarta, Haji Jondin ya. Jadi dari MUI sudah turun surat rekomendasi buat Bela Purwakarta untuk mengadakan kegiatan galang dana di seluruh kecamatan. Nah, kami punya konsep Bela Purwakarta supaya ya ini yang mungkin yang dimaksud tersistem ya, supaya gerakan sosialnya tersistem, tidak duduk dadak lagi ketika ada keperluan baru galang dana. Kita mengharapkan di setiap kecamatan itu ada kegiatan rutin ya, penggalangan dana yang dipusatkan di pusat-pusat keramaian di kecamatan tersebut. Kalau misalnya kita di kota itu di Situbondo, pusat keramaiannya kan di Situbondo setiap hari Minggu ya. Nah, nanti di kecamatan mana misalnya Wanayasa di alun-alunnya atau di Pleret di mana, di pusat-pusat keramaian di kecamatan mereka masing-masing gitu. Supaya apa? Wadah kolaborasi yang ada di seperti Bela Purwakarta tadi yang kita memang adanya di pusat kota, di kecamatan kota, ini bisa menular ke kecamatan-kecamatan lain. Karena hemat kami di setiap kecamatan juga banyak sekali. Pertama mungkin ya yang Karang Taruna, Karang Taruna kecamatan sampai ke bawahnya kan, Karang Taruna kecamatan, Karang Taruna desa, Karang Taruna RT RW lah ya. Itu dari kelompok Karang Taruna. Belum organisasi lain. Organisasi lain, organisasi kemudaan, komunitas ini pasti tumbuh subur di tiap kecamatan. Nah ini belum dikoordinasikan di masing-masing kecamatan. Nah jika mereka mengkoordinasikan diri, apakah nanti misalnya dipimpin oleh Pak Camatnya, ini bisa melakukan apa yang sudah kita lakukan biasa di pusat kota gitu. Nah jadi nanti kalau misalnya di pusat setiap kecamatan itu menggalang dana per minggunya, ya konsep ini kita namakan namanya Pekan Amal Purwakarta. Pekan Amal Purwakarta. Artinya supaya masyarakat tuh menghormati berlibur akhir pekan tuh tidak hanya sekedar rekreasi atau rekreasi keluarga, tapi juga ada charity-nya, ada amalnya. Jadi konsepnya nanti kita istilahnya ini menjadi tren bahwa kalau kita bisa warga kota nih, kecamatan kota, kalau ke Situbondo itu tidak hanya rekreasi, dari sekedar jalan-jalan pagi atau apa, tapi dari rumah ke Situbondo niatnya juga sudah ada niat beramal. Nah kita siapkan titiknya di mana, pekan amal itu titiknya di mana, titik galang donasinya. Ya kita create lah, kita ciptakan seelegan mungkin, semenarik mungkin, supaya ini menjadi daya tarik juga. Apalagi kalau misalnya ini dikombinasi dengan kepentingan pengembangan UMKM kita, misalnya di Manis lah, misalnya kalau di Manis kan rata-rata sih di kecamatan ada lapangan ya. Misalnya saya sebut Manis ada lapangannya di situ. Kita bikin pekan amal hari Minggu di sana, atau kalau pekan itu kan bisa Sabtu atau Minggu ya. Akhir pekan ya, Sabtu atau Minggu. Mungkin idealnya hari Minggu ya. Misalnya hari Minggu di lapangan Manis dibuat pekan amal, di situ ada titik galang dananya, sekelilingnya ada bazar UMKM. Nah, satu sisi kita menarik donasi dari masyarakat yang datang ke situ melihat keramaian, ada apa nih? Oh ada yang hiburan kan, ada dari pemuda-pemudi setempat, Manis misalnya mengadakan hiburan, tapi di sana ada kotak donasi. Nah, itu bisa di-create lah kotak donasinya yang menarik juga, mungkin bentuknya kayak ATM atau apalah gitu ya, supaya dimodifikasi lah supaya galang dana ini menarik gitu, galang dana ini menarik, elegan lah gitu ya. Nah sekitarnya ada bazar. Nah, dari peserta bazar kan ada hasil dari kegiatan yang dilaksanakan pada hari itu ya. Nah mereka sisihkan lah dari UMKM ini, karena mereka juga turut terbantu kan, ada fasilitas untuk menampilkan produknya, dagang lah di situ. Nah mereka mungkin kontribusinya dari si dagang ya seikhlasnya. Nah kalau dari masyarakat, dari yang hadir ke sana, yang nonton, ini ada pertunjukan apa sih, nah donasi di sana. Nah kita kumpulkan. Ini kalau kita referensikan dengan apa yang sudah biasa dilakukan, biasanya itu kalau di Car Free Day saja Situbondo itu minimal 1 juta itu dapat kalau galang dana ya di Situbondo, 1 atau sampai 2 juta, tapi itu di pusat kota. Nah kalau misalnya kita range rata-rata di average ya, atau rata-rata
dirata-ratakan, kita kali 17 kecamatan, 17 titik. Kalau misalnya 1 juta saja sudah 17 juta. Nah, dalam 1 minggu aja kita sudah menggalang 17 juta misalnya. Kali belum berapa bulan ya, kali 30 atau 4 pekan, 1 bulan ya. Artinya supaya ke depan kita punya dana standby untuk urusan hal-hal sosial ini ketika ada kebutuhan atau apa-apa itu tidak duduk dadak lagi. Kadang-kadang kan karena apa? Kadang-kadang terkendala cuaca ya Kang ya. Wah, kita udah janjian nih menggalang dana di Prasju. Kadang-kadang terkendala cuaca, kan? Tapi kalau misalnya reguler, kita kan bisa antisipasi pekan ini cuaca buruk, bisa di minggu depannya, Tapi paling tidak kalau sudah dirutinkan akan tercipta kas lah ya. Di masing-masing 17 itu, 17 kecamatan itu ada kas sosial yang dihimpun, yang ketika masyarakat setempatnya butuh, daerah setempatnya baik di kecamatan tersebut bisa ada berapa desa, ada RT RW, masyarakatnya butuh bisa ngambil dari sana. Atau misalnya minggu ini aman nih di kecamatan ini, tapi di kecamatan lain butuh, ya kita subsidi silang lah sebagai gotong royong sesama Pemprov. Paling fungsi kami itu mengkoordinasikan. Tapi nanti pengelolaan kedaulatan keuangannya itu kedaulatannya ada di daerah masing-masing. Karena mereka yang menghimpun dana, mereka yang menyimpan, mereka yang menyalurkan. Kalau kita fungsinya mengkoordinatif. Misalnya di daerah ini ada yang butuh nih, kas ada berapa dari sekian 7 kecamatan bisa bantu yang daerah ini enggak nih, misalnya gitu. Nah, langkah kami rencananya akan berkoordinasi dengan para camat, nggak mungkin dengan berdasarkan surat MOU ini, kita berkoordinasi dengan para camat, menyampaikan agenda ini ke para camat. Harapan kami para camat bisa mengundang seluruh komponen masyarakat, terutama para pemuda-pemudi ya, generasi kita hari ini daripada tadi cek akang deh, malam minggu nongkrong pugu kan, ini kan tersalurkan kan, ini secara tidak langsung ini kan menjadi sebuah perubahan tradisi juga, budaya juga, tren juga, yang tadinya rekan-rekan muda kita di kecamatan nongkrong itu pada rugu, tapi sebenarnya mereka punya skill misalnya gitaran nih di gang. Coba kalau gitarannya misalnya di kecamatan tiap hari Minggu kan, bisa sambil galang dana gitu. Jadi supaya bakat-bakat kreatif ini juga tersalurkan, karena mungkin selama ini mendet ya, kurang saluran gitu. Nah, harapan kami dari mulai pintu masuknya gerakan sosial tiap kecamatan pada akhirnya juga akan mencairkan situasi yang tadinya mungkin anak-anak muda kita tuh jenuh ya, suntuk gitu. Sebenarnya mereka ingin mengekspresikan diri tapi nggak ada salurannya. Nah, salurannya ada nih, di momennya ada di event sosial itu yang tiap pekan itu, yang tiap minggu gitu. Jadi kalau ini dikoordinasikan, nanti tidak akan kesulitan kita mencari SDM siapa yang akan mengisi setiap pekan amal. Sekarang Pak Camat tinggal komunikasi aja ke para kades. Kalau di kecamatan bukan dusun ya, desa dusun, bawa ke RT sampai ke RTW-nya. Siapkan anak muda untuk mengisi pekan amal minggu ini. Nanti dari RT RW mana bisa di rolling kan? Malah mungkin akan berebut kan, karena saking mereka enjoy ya, artinya wah ada kesempatan nih untuk tampil. Nah, tinggal mungkin PR-nya biasanya permasalahannya di equipment, peralatan. Nah, itu mohonlah. Artinya di sini sebetulnya permasalahan sosial di Purwakarta itu bisa selesai kalau kita berjamaah. Karena Bela Purwakarta sendiri, saya, Kang Thomas, kami ini hanya butiran debu lah gitu. Tapi ada sedikit bisa bermakna ini karena kolaborasi gitu. Kalau nggak sendiri sini susah. Nah, itu harapan kami ke depan ya bukan warisan Bela Purwakarta ya, karena saya pribadi sudah berpikir besok bisa jadi saya meninggal atau mungkin setelah podcast ini meninggal. Tapi paling tidak ketika ini sudah disampaikan, kami tidak melihat kami harus pelaksananya, tidak harus kami pelaksananya Bela Purwakarta. Mangga konsepsi ini diimplementasikan, dilaksanakan. Mudah-mudahan ini dilihat juga oleh para pemuda di kecamatan-kecamatan di Purwakarta, para pemimpinnya, para camatnya, kadesnya. Mangga mengkonsolidasikan di tiap kecamatannya, menghimpun para pemuda dari lintas komunitas, organisasi atau perorangan, supaya mencanangkan agenda ini menjadi sebuah rutinitas nanti. Apapun namanya nanti mau pekan amal judulnya, mangga itu konsepsi kami saja.
Tapi yang jelas ada tradisi nanti setiap hari Minggu orang di setiap kecamatan di daerahnya nongkrong gitu ya bareng keluarga bersua di suatu tempat di alun-alun atau di mana, tidak sekedar rekreasi tapi juga beramal gitu. Jadi beramal gitu. Ini yang dimaksud tersistemkan. Nah, di luar itu mungkin banyak cara selain di luar pekan amal, karena kita melihat kelompok masyarakat itu kan memang juga terklasifikasi ya. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang kurang mampu. Nah, di bagian masyarakat yang mampu atau agnia ya, kita sebut agnia, ini sebenarnya bisa diorganisir. Di setiap kecamatan kan ada orang-orang agnia ya, ada orang-orang menengah ke atasnya lah, yang secara finansial mereka lebih ready ya, lebih siap. Nah, ini kalau diorganisir, apakah nanti bentuknya malam charity atau apa? Malam charity lah, misalnya kalau misalnya di gedung di aula di gedung kecamatan atau gedung desa, beberapa agnia nih dibikin klub lah, bikin klub. Mereka rutin tiap bulan mengadakan pertemuan, tapi di situ langsung ada charity. Nah, langsung tercipta kas kan. Nah, maksud kami selain pekan amal supaya ada kas-kas lain. Kas pekan amal yang tiap minggu dilaksanakan oleh warga kecamatan dan donaturnya adalah masyarakat dari berbagai kalangan ya. Tapi ada juga yang kelas middle up, kelas agnianya lah gitu ya. Nah, jadi kas itu bertambah. Artinya kas untuk sosial itu ada terus supaya tadi ketika ada kebutuhan apapun bisa langsung direspon kan. Kita kan miris ya. Miris sekarang kadang-kadang sampai sekarang sering ada di medsos orang yang minta bantuan pertolongan itu sampai berhari-hari, seminggu masih beredar kene itu. Yang kita lupa, kadang-kadang kita tidak memikirkan marwahnya. Kadang-kadang kan anak sakit, dalam posisi sakitnya atau siapa wajahnya terlihat. Mumpung syukur-syukur kalau misalnya pada waktu itu saya langsung ada penanganan, beres dah. Marwahnya terselamatkan kan gitu. Urusannya beres. Tapi ini kan berhari-hari sampai orang sudah lintas bulan, itu masalah teknik kayak kena minta tolong iya kena cuma can anggeus gitunya. Campur pakai bahasa Inggris ya. Nah, jadi kalau can anggeus berarti kan satu mungkin respon netizen tuh memang mungkin hanya mendoakan saja di hati, amin sing cager gitu ya. Walaupun di situ tertera nomor rekening misalnya. Nah, kita ingin satu sisi kita kan Purwakarta sedang melaju kepada derajat yang lebih tinggi ya kan ya. Purwakarta tuh ingin menuju derajat yang lebih tinggi dong. Sesuai slogannya kan di bawah Kantara Harja Istimewa gitu kan. Menuju itu kan kita tuh juga harus menyelesaikan masalah-masalah itu. Jangan sampai satu sisi kita slogan bagus nih, slogannya bagus, tapi kok masyarakat ada saja yang membutuhkan pertolongan dan itu berhari-hari di medsos belum selesai. Nah, bagaimana itu menyelesaikannya? Ya kita dorong supaya ini selesai di tingkatnya masing-masing. Misalnya keluarga itu daerah mana, daerah desa mana, kita dorong supaya warga setempatnya, kecamatan setempat, desa setempat, RT RW setempat itu menghimpun terlebih dahulu sebelum ini ramai keluar gitu kan. Sebelum ini ramai keluar, kekuatan berjamaah dari lokalnya dulu, dari masing-masing lingkungan dulu dimaksimalkan. Nah, itu jangan sampai ada warga kita, tetangga minta tolong ke seluruh medsos dunia lah, ibaratnya seluruh dunia, sementara tetangga kanan kirinya, lingkungan RT RW desa kecamatannya acuh tak acuh gitu. Ini kan ironis gitu. Nah, kita ingin supaya lebih memanusiakan manusia lah. Saya lebih sering menggunakan istilah, marilah kita dalam kegiatan sosial itu lebih memanusiakan manusia. Jadi kita jaga marwahnya, karena mereka juga kan tidak ingin sakit, tidak ingin susah, tidak ingin menderita kan. Kalau mereka berdaya secara finansial atau kemampuan mungkin tidak akan sampai di-share ke medsos atau ke apa. Nah, paling tidak kalau kami ngambil istilah dulu tuh ya, mari kita sering raksa riksa gitu ya. Raksa riksa lembur orang supaya kanan kiri kita udah aman gak nih gitu. Jadi
di sini yang kita dorong ke depan itu supaya penanganan masalah sosial ini lebih terkoordinasi dalam sebuah sistem yang artinya bisa efektif menjawab, merespon gitu. Kalau Kang Openg mungkin kan di tadi reaksi cepat, ya mungkin ke depan Purwakarta reaksi cepatnya betul-betul ada gitu. Purwakarta reaksi cepat, PRC itu bukan siapa-siapa, kita semua warga Purwakarta. Karena PRC itu tidak hanya Betul. bencana saja ya. Bencana saja. Termasuk kegiatan ataupun ya menyangkut sosial ini termasuk bencana juga. Nah, ya, gitu. Oke Kang Akong, sedikit nih ya. Adanya terobosan baru dari Bela Purwakarta yang notabene di dalamnya banyaknya organisasi-organisasi yang ikut, misalnya berkecimpung khususnya dari kegiatan sosial. Itu mencari bentuk gerakan sosial tersistem. Nah itu yang tadi yang sedikit oleh Kang Akong bahas ya. Nah saya akan menuju ke Kang Thomas nih ya, istilahnya Kang Thomas dari GAOP ya istilahnya. Setidaknya yang tadi disampaikan oleh Kang Akong itu agar adanya tersistem masing-masing kecamatan khususnya di Purwakarta yang 17 kecamatan ini ya. Nah itu setidaknya selama ini hanya ada di Kabupaten Purwakarta saja, di Purwakarta. Gimana nih kalau misalnya di 17 kecamatan jadi sepekannya itu ada kegiatan, terus yang mengelolanya itu organisasi-organisasi yang ada di kecamatan juga istilahnya. Nah menurut Kang Thomas sendiri pola sistem kayak gitu gimana tuh? Baik, mungkin ini gambaran dari saya sendiri ya, tentang apa yang tadi diterangkan sama Kang Akom ya, mengenai penerapan sistem usulan untuk di setiap wilayah di 17 tadi ya, 17 kecamatan di wilayah Purwakarta. Itu positif sih Kang ya. Kenapa? Karena di setiap wilayah itu kan pasti kepemerintahan itu bersifat sosial. Di sosial tersebut pasti ada unsur ataupun aspek-aspek tempat penggalangan pemuda yang memang digalang ya, mungkin sebutnya Karang Taruna mungkin ya. Nah ini bisa dimasukkan sebagai satu program di kepemudaan di wilayah tersebut, di mana mungkin salah satu kegiatannya dan salah satu charity tersebut sebagai bentuk kreativitas ya. Nah, tadi yang Kang Akong bilang bahwa hari ini ada semacam kreatif yang mandek karena mungkin tidak ada alokasi yang untuk disalurkan. Nah, maka dikasihlah solusi bagaimana bicara bahwa hari ini kepemudaan di Purwakarta itu diaktifkan kepada sifat-sifat sosial yang digerakkan lewat hati tadi ya, yang tadi disebutin dari rekan kita juga bahwa supaya ada saat kita melihat tetangga atau saudara ataupun ya mungkin nggak satu kampung tapi satu beda RW itu ada kepedulian, keinginan ingin membantu. Mungkin itu yang ingin disampaikan sama aku mungkin kepada hal malam hari ini, yang itu sangat positif. Dan kami sebagai tim ojol gitu ya, dan ojol sendiri sebenarnya kita tuh memang sudah tersebar di yang Kang bilang di 17 itu, dan bila mana memang nanti realisasinya memang dari kepemerintahan daerah atau setempat itu akan seperti itu, insya Allah. Jadi nggak usah jauh-jauh ke kabupaten ya. Dari sendiri itu akan ada kegiatan juga. ya. Oke, itu Nah, guys sedikit dari Kang Thomas. Nah, mumpung ada yang mudanya di sini, apalagi dari organisasi kita bisa dikatakan kepemudaan ya, dari Kang Sigit dari M2R ataupun Monreker. Jadi Kang Sigit rumah di mana sih Kang? Pondok Salam. Apalagi di Pondok Salam ya, misalnya Jauh-jauh jauh dari kabupaten ataupun titik yang biasanya Bela Purwakarta dengan organisasi lain menggalang sebuah dana buat sosial. Nah, Kang Sigit dari Pondok Salam, Satu kecamatan. betul ya, masuk kecamatan Pasawahan. Nah, apabila akhir pekannya itu, setiap pekannya itu di masing-masing kecamatan adanya kegiatan amal. Misalnya Kang Sigit kan bisa ngegitar ataupun bisa nyanyi. Teman-teman organisasi yang lain ada kelebihan-kelebihan bisa disampaikan setiap akhir pekannya, bisa ditampilkan di akhir pekannya di situ dengan konsep amal. Kita menyalurkan bakat, kita pun yang celengan buat yang di atas. Betul. Betul. Nah, pendapat Kang Sigit seperti itu gimana? Ya dari saya setuju aja. Ya pengen ya gitu dari teman-teman saya ikut yang kayak gituan. Ya daripada nongkrong gak jelas, mending lebih baik mengikuti itu kreativitas kayak gitu, gitar buat amal.
daripada nongkrong nggak jelas tuntunan ditewak ke polisi, ya kan dicurigai padahal mah nggak apa-apa. Kita lebih baik kita di suatu wadah, di suatu tempat, misalnya di kecamatan ya kan, ya dikasih lapangan, dikasih sound system nih kegiatan nih, gitu. Betul. Daripada apalagi yang jomblo nggak ada kegiatan ngelamun di rumah, betul nggak kan? Ya, ini kebetulan berarti satu kecamatan sama saya, Kang. Betul. Rumah saya kecamatan Mentasalam juga. Luar biasa, bisa berkolaborasi, nantinya bisa disalurkan ilmu-ilmu yang dari Kang Apem sampaikan tadi di Purwakarta ya. Apalagi yang jomblo nggak ada kegiatan nggak pulang di rumah, betul nggak kan? Betul. Ya kan kita amal, ya kan kita memupuk amal seperti itu. Nah apalagi di sampingnya ini ada Kang Ajis dari Gerakan Pemuda Hijrah Purwakarta yang dimana nama GPHP ini setidaknya ada hijrah itu menuju ke atas, menuju amal baik, mengumpulkan amal baik. Kegiatan yang akan ataupun bentuk gerakan sosial tersistem yang akan disalurkan oleh Bela Purwakarta yang tadi disampaikan oleh Kang Akom, menurut Kang Ajis sendiri dari GPHP gimana kan? Kalau dari saya, dari GPHP itu melihat dari Bela Purwakarta ini sangat luar biasa. Salah satunya hablum minan nasnya itu sudah terjalan gitu, atau ya terkoordinir dengan baik. Karena apa? Karena setiap bencana itu salah satunya kita diberikan suatu teguran oleh Allah, sehingga apa nih yang akan kita lakukan selaku manusia, selaku individu-individu sosial, apa sih yang akan kita lakukan ketika ada saudara kita yang sedang terkena musibah. Otomatis di situ adalah ujian buat kita juga selaku manusia, apakah mau membantu atau tidak gitu. Nah itu korelasinya hablum minan nas itu kita harus peduli terhadap seluruh manusia yang tabene adalah semuanya adalah ciptaan Allah gitu. Nah dari sedekah yang tadi dikelola oleh Bela Purwakarta ini, otomatis insya Allah akan membawa keberkahan. Karena setiap orang yang bersedekah itu seperti menanam sebuah biji. Yang biji ini nanti akan tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya itu akan tumbuh kembali 100 buah gitu. Sehingga nanti akan terjadi keberkahan terhadap individu-individu khususnya di kota Purwakarta ini. Oke, luar biasa. Nah, dari Kang Akom sendiri dari Bela Purwakarta akan ataupun ingin memiliki sistem sosial itu di masing-masing kecamatan. Boleh saya nanya nggak? Boleh. Setiap pekannya pernah nggak amal? Insya Allah. Insya Allah kalau ingat. Kalau hari Jumat ya. Enggak, maksud saya tuh, ya betul. Enggak, maksud saya seperti ini. Pernah nggak sih berpikiran dari pihak pemudanya sendiri, istilahnya saya tuh daripada nongkrong nggak benar, lebih baik saya ngegitar, ada sound system, ada yang nyanyi, kita amal yuk. Pernah nggak berpikir gitu? Ada nggak tempat di masing-masing kecamatan kayak gitu? Nah, Belum ada? Kebetulan ya, kalau di seluruh kecamatan kita nggak tahu ya. Iya. Nah kalau di GPHP sendiri kita ada kotak amal sendiri gitu. Luar Jadi biasa. ada yang namanya sedekah subuh. Sedekah subuh ya. Sedekah subuh. Nah, Jadi setelah sholat subuh itu masukin mau 1000, 2000, walau alam berapa aja bebas. Nah itu akan dialokasikan ke santunan anak yatim. Dan seperti kemarin korban bencana kebakaran di pesantren. Nah kita menyalurkan juga. sedekah subuh hanya dilakukan setidaknya, tidak umum ya. Ya Nah, tidak umum hanya. nantinya dari terobosan sistem dari Bela Purwakarta akan umum. Mm-mm. Gimana nih menurut Wah bagus, luar biasa. Jadi setiap minggu, setiap pekan kalian nongkrong ada tempat difasilitasi. Bahkan polisi kadinya oke malah dibawa gubrak, malah Ya. insya Allah polisi nabi malah mere sedekah. Ya. Bener nggak kan? Nah, Ya. betul nggak Kang Sigit seperti itu? Jadi kalau kita nongkrong di suatu tempat sudah dilegalitas ataupun diwadahi oleh instansi dan kecamatan dan pihak-pihak tertentu, datangnya polisi bakal luas mah. Mualnya malah ataunya tidak seperti minggu-minggu kemarin. Mudah-mudahan betul ya Kang Thomas ya. Apabila nongkrong-nongkrong untuk para rugu, ojol di mana gitu kan ketika udah ada tempat di masing-masing kecamatan, nggak jauh-jauh kan Thomas ya. Sekarang yang dari Pleret ke Purwakarta saya ingin bantu yang lagi minta sumbangan ke Purwakarta, lumayan kan bensin, betul kan? Setidaknya kalau masing-masing kecamatan, setidaknya dia ada tempat di situ, difasilitasi oleh camatnya, disosialisasikan RT RW-nya, oleh desanya, setidaknya kegiatan-kegiatan pemuda yang ada di Purwakarta terkoordinir. Betul Bu? Bakat-bakat tersalurkan. Bakat-bakat tersalurkan, apalagi anak-anak muda yang sekarang rawannya dengan geng motor, rawannya dengan kejahatan, rawannya dengan pencopetan. Apakah solusi ini tidak luar biasa?
Betul nggak Kang Sigit selaku pemuda nih istilahnya yang di jalan tiap harinya? Ya. Pernah nggak sih berpikiran keluar dari rumah nyari tempat nongkrong di hari weekend? Pernah nggak sih? Karena misalnya jomblo nggak ada tempat tujuan, pernah nggak sih mikir kayak gitu? Bingung? Ya, bingung. Bingung kan? Ya, Nah, selalu. insya Allah nanti kedepannya sama Bola Purwakarta jadi ada tempat tujuan di situ, ya kan? Ya. Luar biasa ini kan. Siap mendukungnya sebenarnya kan kegiatan kayak gitu. Jadi ada kemampuan dari Karang Taruna, dari pemuda-pemuda, nggak usah jauh-jauh ke Purwakarta, ke kabupaten, bisa dikoordinir di masing-masing kecamatan. Sangat luar biasa. Kembali lagi nih ke Kang Akom. Nah, jadi menurut dari Kang Thomas, Kang Ajis, Kang Sigit yang notabene-nya adalah muda-muda yang di jalan, kegiatan ini sangat luar biasa. Nah, yang ingin saya tahu, langkah kedepannya itu harus seperti apa sih, Kang? Ya, tadi saya sampaikan bahwa kita selama ini Bela Purwakarta memang saya juga tidak menyangka ya seperti Bela Purwakarta ternyata sambutannya di luar sudah seperti apa. Kita sebenarnya cukup heran dengan dampak tersebut karena pertama Bela Purwakarta sekretariatnya ya memang ini sekretariat tapi kan ini sebetulnya rumah ya. Ini istilahnya bisa tempat menerima tamu. Kita sekretariat cuma di grup WA ya. Kita nggak ada sekretariat seperti itu. Memang isinya semua segala ada kan, ada ormas, LKP. Nah artinya kita juga heran kalau ternyata sambutan publik khususnya Purwakarta terhadap Purwakarta yang pada akhirnya juga melahirkan ekspektasi ya. Mengekspektasi itu artinya harapan berlebihan itu. Ya sah-sah saja, cuman ya kita sampaikan kita juga tadi kegiatan Purwakarta ini serius ya santainya kita bergerak ya ketika teman-teman semua mau bergerak dan teman-teman punya waktu luang yang sama, jadi kita tidak bisa merespon setiap tuntutan masyarakat. Oh ini perlu pertolongan, nah makanya kita sampaikan konsep bagaimana sih gerakan sosialnya supaya tersistem tuh supaya ketika ada kebutuhan masyarakat apapun ini sudah standby, sudah ada sistemnya gitu. Jadi sudah berjalan dengan alamiahnya lah gitu. Karena nah ini harus dimulai paling tidak ya kami sampaikan ada konsepsi pekan amal itu syukur-syukur bisa kita eksekusi. Artinya ketika saya udah ngomong ke beberapa camat ya, udah sounding konsep ini intermezzo, alhamdulillah responnya positif, tapi belum ke seluruh 17 kecamatan. Dan kebetulan di Bela Purwakarta sudah ada beberapa camat yang sudah berkenan bersilaturahmi lah. Minimal mereka bersilaturahmi dulu. Kita belum sampaikan agenda ini secara detail. Yang mudah-mudahan ini gayung bersambut. Tapi sekalipun misalnya ini tidak dilaksanakan oleh Bela Purwakarta, sekalipun misalnya ini inspirasinya dari kami, ya sah-sah saja, mangga masyarakat mana saja melaksanakan ini. Yang penting kan terlaksana daripada hanya sekedar wacana. Tapi siapapun yang punya nawa itu ingin mengeksekusi ini lebih duluan, mangga. Kami akan sangat berterima kasih ketika misalnya ini disebar nih melalui podcast ini, lalu misalnya didengar oleh Karang Taruna di kecamatan dan kelompok-kelompok pemuda atau organisasi yang ada di kecamatan atau pak camatnya, kadesnya, atau kelompok agnianya di kecamatan atau para alim ulama siapapun stakeholder yang ada di kecamatan merespon ini dan besoknya mulai minggu depan misalnya mereka melaksanakan pekan amal ataupun judulnya itu, maka kami sangat terima kasih. Karena semakin cepat semakin baik, semakin cepat masyarakat bisa tertolong gitu kan kalau ini langsung dilaksanakan. Nah artinya kami tidak harus mewajibkan bahwa ini harus dilaksanakan oleh Bela Purwakarta gitu ya. Mudah-mudahan kami tetap akan proses ini, mudah-mudahan semuanya gayung bersambut. Misalnya kita koordinasi datang ke Pak Camat, alhamdulillah respon langsung bisa mengkoordinasikan seluruh elemen masyarakatnya, kelompok pemudanya. Mungkin karena mungkin kita butuh sarana prasarana seperti tadi Kak Akang bilang kan, kegonjrengan kan butuh sound gitu ya. Nah sebetulnya di Bela Purwakarta ada namanya komunitas sound system Purwakarta. Tadi juga kami undang, cuman beliau lagi berhalangan, Kang Jajan. Nah mungkin juga next time kita bisa ngobrol sama beliau. Nah, di Bela Purwakarta sendiri sebenarnya sudah tersebar di beberapa kecamatan seperti Kang Thomas di Pondok Salam, Sigit Pondok Salam,
ya Ajis di kecamatan kota dan ada teman-teman di beberapa kecamatan lah. Tapi artinya bisa jadi program ini nanti mereka yang mengeksekusi di lapangan nih, misalnya menjadi PIC kita, atau apalah menjadi delegasi kita untuk menemui para camat di wilayah masing-masing. Atau misalnya kita bareng-bareng, tapi syukur-syukur alhamdulillah ya tadi ketika ini sampai podcast ini pesannya kepada masyarakat di setiap kecamatan, para pemimpinnya, mudah-mudahan bisa mereka langsung eksekusi tanpa harus nunggu kita datang sowan gitu ya. Terus datang sowan karena tadi semakin cepat pula masyarakat yang membutuhkan pertolongan itu bisa tertangani seperti itu. Tidak dengan podcastnya bisa menjadi edukasi buat mereka ya, dibuka Terima kasih buat RKP ini ya. Karena ini baru perdana nih di RKP kita sampaikan gagasan ini gitu. Kan sedikit nih ada yang dari Terandang Kang Yeni katanya Yeni ini. Kang, saya punya anak didik tari, kalau misalnya ditampilin boleh nggak? Anak didik Tari. Oh mungkin jadi dia punya penari nah, gitu kan. alhamdulillah berarti sudah ada. Nah itu kan menunjukkan bahwa di masyarakat itu banyak talenta, Iya. banyak bakat. Mungkin dapat di Maniis, di yang terjauh itu di mana kita? Pasari ya, Pasari. Itu bakat tuh selalu ada. Karena bagaimana tidak sekarang tuh orang semua sudah demam medsos, semua gadget. Anak-anak kecil itu sudah niru-niru apa para penyanyi atau apa segala macam penari. Artinya, nah bakat-bakat ini daripada mereka terpendam di rumah-rumah kan, kalau disalurkan di pusat kecamatannya per minggu kan, bakat tersalurkan, dana sosial terkumpul di situ. Masyarakat yang butuh pertolongan bisa tertangani juga di situ gitu. Gitu. Terima kasih Ibu siapa barusan? Bu Yeni ya. Bu Yeni Ini dari ada mana? lagi dari Karang Barangkali Taruna. Dari Karang Taruna atau Karang Taruna mana tidak disebutkan di sini kan. Jadi bertanya, apakah yang mengelola itu Karang Taruna atau langsung dari mungkin apakah bisa Karang Taruna yang mengelolanya itu? Gimana ini kan? Oh sangat bisa, kan tadi ini kan kita jangan menunggu siapa pelaksana. Jadi kalau misalnya dari mana itu Karang Tarunanya? Nggak tahu. Artinya dari pengurus Karang Taruna, misalnya di kecamatan nggak akan kelola, koordinir, sebaiknya berkolaborasi, tidak hanya unsur Karang Taruna. Kan kita tadi sambil salurkan bakat-bakat pemuda-pemuda yang mungkin belum tercover di Karang Taruna, apa ada di komunitas ya, ajak kolaborasi supaya apa ini terus berkelanjutan. Sewaktu-waktu kan gini, orang tuh ada apa? Mudah-mudahan para sehat terus ya, supaya kita tuh ada shift terus. Nanti yang menggalang dana di tiap minggu tuh dari kecamatan tersebut ada shift bergilir gitu. Ya, nah nanti pengkoordinasinya ya mana itu jadi kedaulatan masing-masing dari pihak pengelola pekan amal di tiap kecamatan. Kami di Bela Purwakarta sifatnya koordinatif. Misalnya gini, kami tahu misalnya di 7 kecamatan yang udah jalan nih, yang satu dapat 1 juta misalnya minggu ini, daerah lain 500. Nah, diakumulasi sebulan itu dapat berapa, dana yang terserap sudah tersalurkan di daerahnya masing-masing yang butuh pertolongan misalnya berapa. Nah ini ada misalnya kami dapat laporan lagi nih, ini dari daerah ini belum ada yang perlu bantuan nih, belum tertangani ya. Nah ini dari dana yang kita dapat dari seluruh kecamatan itu, tapi dikelola oleh masing-masing, dana itu disimpan di situ. Cuma kita harus ada pelaporan. Yang pelaporannya bukan suatu ini, lebih kepada sifatnya koordinasi. Koordinasi ya. Kan bisa gini lah. Ada yang awal lah gitu ya. Ternyata bulan ini di pasawahan kurang nih donasinya, sementara ada masyarakat yang butuh nih, sementara kita kurang kasnya. Nah kan bisa minta tolong dari kecamatan yang lain. Nah Bela Purwakarta mengkoordinasikan. Oh ya ini perlu dibantu ya. Tadi yang saya bilang bisa saling subsidi silang, gitu, subsidi silang. Ya ini kan gotong royong Sepurwakarta ini nih. Jadi betul-betul di sini makna gotong royong Sepurwakarta gitu kan, melalui kegiatan ini gitu. Ini ada lagi yang dari gimana ya, katanya, Kang, apakah per kecamatan atau di desa-desa bisa nggak? Jadi apakah hanya di kecamatan? Nah, siapa di desa-desa bisa? Jadi nggak? begini, kenapa harus Gimana? sebenarnya teknisnya itu bisa di mana saja. Tapi kita ambil begini. Kita ingin memaksimalkan hasil kan, donasi. Kalau kita laksanakan di tingkat kecamatan, masyarakat yang datang mungkin akan lebih banyak kan, namanya juga pusat kan, pusat kota lah, pusat keramaian kecamatan. Orang yang datang
potensi orang yang datang lebih banyak, artinya lebih banyak yang berdonasi, lebih banyak juga nanti hasil yang dihasilkan. Nah, itu kan berarti melihat dari populasi masyarakat. Nah, di desa pun bisa sebetulnya. Misalnya ingin di desanya, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Justru kalau di desanya sendiri ketika ada warganya yang butuh, bisa langsung taktis, gitu kan. Nah, kenapa di kecamatan alasannya itu supaya tujuannya memaksimalkan hasil donasi, karena artinya kalau kita misalnya nih tadi dari mana kan? Dari mana? Misalnya dari alun Wanayasa nih sebagai pusur dayanya Wanayasa, kan dari mana-mana nih tiap minggu dari semua desa mungkin ke sana kan berrekreasi hari Minggu. Nah, sambil beramal ya masyarakat. Nah, jadi semakin banyak kan orang yang hadir. Nah, tujuannya itu. Jadi tujuan memaksimalkan hasil donasi supaya yang tertolong juga lebih banyak gitu. Kalau hasilnya lebih banyak kan yang tertolong juga lebih banyak gitu. Tapi di desa pun bisa sah-sah saja gitu. Jangan, kalau untuk kebaikan itu kita jangan melihat batasi lah. Di medannya dimanapun bisa. Setidaknya kan banyaknya istilahnya komunitas ataupun organisasi seperti tadi ya tari kayak apa kayak di masing-masing wilayah latihan tampil kagak gitu kan, kebanyakan jadi kejenuhan. Dengan adanya program seperti ini, setidaknya mereka itu bisa tampil dalam panggung kreasi seni. Betul. Seni amal berarti kan gitu. Jadi setidaknya setiap pekan itu ada kreasi-kreasi ditampilkan, jangan hanya latihan saja. Karena kan kebanyakannya ataupun ya keahlian komunitas yang lain hanya ditampilkan ketika ada perlombaan. Betul. Gitu kan. Ketika ada event tertentu, sedangkan itu jarang kan, misalnya di sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan gitu. Nah, itu kan tidak hanya misalnya kelompok kan di setiap kecamatan tuh mungkin ada setingkat TPA ya, siswa-siswa. Betul. Siswa-siswa itu kan tampil. Artinya yang tampil itu bukan hanya pemuda saja. Iya. Oh, bisa ya? Ya boleh. Justru kalau setidaknya bisa. Kalau bisa karaoke bisa ya? Oh, maksudnya kalau kita asumsikan pemuda itu penggeraknya, karena mungkin pemuda kan lebih cekatan begitu. Tapi si penampil mengisi acara itu ya boleh ibu-ibu, boleh bapak-bapak, anak-anak malah lebih lucu-lucu kan, misalnya kan, kalau tampil tari segala macam. Kan mungkin ada di kecamatan yang sudah ada sanggar atau sekolah apa. Ya sekolah-sekolah itu rata-rata kan ada kreativitasnya ya. Betul. Ya kayak anak saya di sini tampil saja kalau ada acara tahunan sekolah, padahal tiap poin kan di sana puisi ya nyanyi, tapi nggak ada komennya kan. Jarang kan, hanya di acara perpisahan nggak bisa tampil. Nah, dengan adanya pekan amal di kecamatan itu bisa tiap minggu tampil gitu. Jadi mungkin nanti akan memunculkan potensi baru, tumbuhnya sanggar-sanggar di kecamatan. Akhirnya ada anak-anak yang tampil ini kan perlu arahan, perlu istilahnya talent scout lah. Dia perlu pemandu bakat supaya bagaimana bakat yang sudah bagus ditambah lebih berbagus lagi. Mungkin dampak dari gerakan sosial ini ke ekonomi itu udah jelas. Pertama tadi itu kan, ketika ada pekan amal UMKM hidup berjalan, keramaian kan, orang pasti ingin minum makan kan. Nah makanya kalau UMKM-nya pun ikut dikoordinasi kan, nanti yang peserta UMKM bisa ikut nyumbang juga hasilnya kan gitu. Nah gitu. Nah nanti yang bakat-bakat itu akan memacu tumbuhnya sanggar-sanggar kreativitas di daerah yang misal di Sukasari atau Maniis yang notabene menurut kita jauh dari pusat kota. Yang sebenarnya orang warga sana itu ingin ikut sanggar, cuman jauh kudu ke kecamatan kota. Tapi kalau ada misalnya potensinya, ternyata banyak nih yang punya bakat. Ada yang kepikir bikin sanggar gitu kan. Jadi kan ada potensi baru kan. Gitu. Jadi semua sendi-sendi akan hidup dari kegiatan ini. Ini istilahnya sebuah terobosan dari sebuah gerakan sosial akan tumbuh sendi-sendi kehidupan yang lain. Tadi kesenian yang berjalan, otomatis kan ekonomi kreatif berjalan gitu. Nah, ya Bismillah gitu ya. Bismillah ini dari satu gerakan sosial akan menumbuhkan sektor-sektor lain yang hidup di daerah itu. Luar biasa. Seperti ya Kang Sigit nih ya, setidaknya dengan Kang Thomas juga. Kebanyakan anak-anak motor itu dengan motor apa yang dinamakan freestyle. Nah, seperti itu ya kan. Nah, ketika sudah ada tempat itu freestyle bisa disampaikan di situ ataupun diperagakan di situ ya Kang Thomas. Apa gimana? Kalau motor biasanya kan kita kayak udah nih waktu di stadion ya, karena kelihatannya kecil.
ya paling sifatnya bukan balap, tapi lebih ada freestyle, betul. Freestyle. Jadi karena lokasi terbatas, tapi yang penting bisa ekspresi lah gitu. Betul. Kan bisa pakai ban ya, ban bekas dibikin zigzag atau apa. Atraksi. Nah, menurut Kang Sigit, Jadi semua bisa tadi bilang kan, Betul, semua betul. bisa tersalurkan bahkan ya. nah, Kang Sigit, kalau misalnya kegiatan seperti itu, kan setidaknya pernah lah namanya anak motor itu melakukan freestyle ke kebutan atau atraksi para rugu gitu kan, pernah kan suatu saat. Nah, ketika ada kegiatan seperti ini, merasa senang nggak sih? Senang banget. Difasilitasi dengan amal juga kita, Iya, benar. betul kan? Ya, Setidaknya tanggapan dari Kang Sigit sendiri untuk pekan amal yang difasilitasi ataupun yang tidak takut akan adanya digerebek lah atau Ya. inilah gitu kan, karena motivasinya ataupun tujuannya kita itu untuk beramal. Pendapat Kang Sigit ini gimana nih? ya sangat senang banget ya gitu. Ada tempat untuk balap gitu, freestyle. Pasti banyak lah dari teman-teman juga yang pengen ada tempatnya gitu. Ada kegiatan Kegiatan. difasilitasi dengan Ya. maksud dan tujuannya sudah pasti ada Pasti. gitu kan, luar biasa. Nah, Kang Thomas sendiri nih, sedikit dong istilahnya kasih saran ketika mudah-mudahan kedepannya pekan amal ini adanya kegiatan di masing-masing kecamatan. Untuk dari tim ojol sendiri, istilah itu sistemnya nanti seperti apa, Kang? Baik, untuk masalah di sistem yang sudah dijelaskan Kang Akom nih ya, di setiap kecamatan tadi ini luar biasa ya. Tadi mau ngomong, ini baru sekarang ngomong. Mungkin tambahan dari saya tuh mungkin dari sistem ini akan timbul juga jiwa-jiwa relawan. Nah, jiwa-jiwa relawan akan terlihat di mana ada fasilitas yang sudah disiapkan ini. Ya selama ini kan kita juga membutuhkan jiwa-jiwa relawan. Seperti kemarin mungkin ya kalau kita lihat kondisional waktu di Cianjur sendiri ya, bahwa untuk bisa masuk ke dalam suatu area yang memang butuh bantuan tuh butuh orang banyak yang memang mau gitu. Nah hari ini mudah-mudahan dengan sistemnya seperti ini juga bisa memancing teman-teman di ojol juga yang kemarin juga sudah bergerak untuk relawan masuk ke dalam link Cianjur. Ini akan kembali bangkit timbul pada teman-teman yang lain, bisa menular jiwa-jiwa relawan ini. Kenapa? Karena kalau bagi kami ojol di dalam usaha nafkah ini menjemput rezeki ya, bahasanya kan menjemput rezeki. Di saat kita memberikan suatu kebaikan, pasti insya Allah pasti ganjar dengan kebaikan lagi. Dan ini sangat kita harapkan. Mudah-mudahan ini jadi fasilitas sosial kita. Ini adalah cara untuk bisa mendapatkan keberkahan dalam menjemput rezeki tersebut. Yang pasti untuk di setiap kecamatan yang pasti ada ojol pasti siap membantu dan siap berkoordinasi lah. Jadi kalau insya Allah kalau dari ojol setiap di kecamatan itu ada shelter dan itu diminta untuk lu pasti akan siap insya Allah. Luar biasa ya. Nah, itulah dari teman-teman ojol dan juga dari organisasi Entuer ya, Mereka Purwakarta. Kembali lagi ke Kang Akom nih. Ya. Setidaknya saya ingin tahu banyak sih setidaknya mereka juga keinginan yang ingin mengadakan kegiatan seperti itu. Cuman kan kebanyakannya kendalanya itu saya malu ngadep camatnya, harus lurahnya tidak merespon, nah solusinya harus seperti apa agar tersusun dan bisa terlaksana kegiatan pekan amal ini setiap masing-masing wilayah. Nah justru ya inilah betul, sebetulnya justru saya yakin di aspirasi ini sudah ada di diri mereka pemuda-pemudi kita yang ada di bawah ya, di desa-desa, di dusun, di RT-RT yang di kecamatan itu ada mereka ingin seperti ini gitu ya. Mungkin sudah terpikir juga, mungkin malah jauh sebelum kita lah gitu ya. Cuma kan akses atau cara memulainya gitu. Makanya ya mudah-mudahan kami Bela Purwakarta bisa mengeksekusi ini, artinya memulai komunikasinya dengan top leader dulu kan. Betul. Top leader dulu, para pemimpinnya, Pak Camat, supaya nanti beliau-beliau lah yang nanti yang memulai gitu. Karena kalau di bawah saya yakin ini para pemuda-pemudi tadi kan ada keinginan cuma bingung cuma bingung gitu kan. Mereka mungkin ya seperti Kang Openg bilang, wah di kota mah ya Bela Purwakarta sok kayak mana orang yang juga gitu, tapi kumaha gitu kan. Urang mah di lembur misalnya. Nah, sebetulnya ya tadi kita mudah-mudahan
ini langsung disambut baik melalui podcast ini. Harapan kami tanpa kami koordinasi atau sowan, karena tadi dia bilang kami tidak harus menjadi pelaksana dia tadi, walaupun misalnya inspirasinya konsepsinya dari kita siapa saja gitu, semakin cepat yang melakukan semakin banyak warga yang tertolong gitu kan. Tapi mudah-mudahan kami akan melangkah step by step dengan beberapa camat. Di luar itu sebetulnya di luar acara Pekan Amal juga kan kita kan tadi kembali lagi kita ingin menciptakan kantong-kantong atau kas-kas sosial ini semakin banyak, tidak misalnya dari Pekan Amal atau bentuk apapun ya. Kalau kita merujuk kepada sejarah masa lalu ya, maaf misalnya waktu zamannya Khalifah ya, Umar bin Khattab sampai Umar bin Abdul Aziz, kita mengenal adanya Baitul Mal, di mana semua permasalahan masyarakat selesai di situ, karena di sana masyarakat sudah nggak ada yang mau minta tolong gitu, disedekahi aja nggak mau karena saking sejahteranya. Karena apa? Keberadaan Baitul Mal. Nah sebenarnya konsep Pekan Amal itu terinspirasi dari zakat. Kita ingin menciptakan Baitul Mal versi Purwakarta itu, yang berasal dari kekuatan berjamaah dari masyarakat Purwakarta itu sendiri gitu. Nah kita sudah tahu bahwa di negara sudah ada pos-pos, misal di dinas sosial, di Basnas, atau di Kestasi, di Pemda, dan mungkin di lembaga-lembaga yang di bawah naungan pemerintah. Kita ingin berjalan beriringan. Kita nggak mau misalnya, wah ini mau nyaingi program pemerintah. Tidak, justru kita ingin kolaborasi. Supaya apa? Kita kan paham betul pos-pos yang ada di pemerintahan itu tidak serta-merta mudah diakses ketika masyarakat darurat pertolongan kan, ada mekanisme kan, ada birokrasi. Nah, sementara masyarakat ingin langsung kan, cengeknya tadi di kremus, lada gitu karaos gitu ya. Nah, paling tidak program-program Purwakarta itu supaya mendinamiskan ini supaya ketika ada permasalahan di masyarakat tuh ada reaksi cepat itu gitu, ada yang jadi sifatnya urgent itu bisa langsung tertangani. Nah, kami ingin duduk bersama nih, Basnas, dinas sosial atau lembaga sosial di bawah naungan pemerintah bersama kita mengagendakan ke depan bagaimana ketika ada permasalahan masyarakat yang butuh darurat pertolongan itu kita respon bareng-bareng gitu. Kadang-kadang anak-anak pun suka ada bahasa di pingpong ya. Saya ini bahasa dari masyarakat sendiri lah. Mungkin Kang Openg dia itu kan dia. Nah, itu kan dia kan Kang Openg sedikit pernah sering dengar lah cerita-cerita itu dari relawan, teman-teman relawan kita kan. Datang ke dinas ini pingpong di sini gitu. Nah, ke depan mari dengan bismillah ya, bismillah. Karena apa? Satu yang harus kita ingat. Di dunia ini nabi sudah tidak ada. Wali sudah tidak ada. Nah, siapa yang bisa menjadi tempat masyarakat memohon untuk pertolongan kalau kepada selain bukan kita ya. Mungkin kalau dulu ke nabi ya, ke wali itu, ke para wali. Nah sekarang pengganti para nabi wali kita itu adalah kita semua yang ya tadi yang betul yang disampaikan Aji sebelumnya bahwa fitrah kita adalah hablum minanas ya, manusia sesama manusia saling tolong menolong. Nah kita ingatkan itu supaya ini menjadi dasar fundamental kita ketika kita mencanangkan agenda ini. Dasar kita itu adalah kita tidak melihat lembaga A, B, C, D. Kadang-kadang suka ada punten ya, ada lintas sektoral kan. Kadang-kadang saling mengandalkan antara lembaga ini. Nah, ingin kita itu kolaborasi. Kalau masyarakat saja misalnya semacam Gao, Moonraker, komunitas-komunitas sudah mau bergandeng tangan, kolaborasi di jalanan, ngencleng gitu ya, berhari-hari untuk membantu masyarakat. Artinya di tingkat bawah, masyarakat itu sudah mau bergandeng tangan, gotong royong. Nah, ini lembaga-lembaga yang memang sudah formal, yang sudah dititipkan anggaran dari negara, supaya ketika ada permasalahan ya bergandeng tangan, jangan lintas sektoral, bersinergi dan berkolaborasi luar biasa, dan manfaatnya juga jadi luar biasa supaya bagi masyarakat. Dengan kolaborasi
Betul. hasil ikhtiar kita lebih maksimal membantu masyarakat. Maksimal lebih Daripada misalnya Bela Purwakarta bisa nyumbang warga ini seanu nominalnya tapi terbatas. Betul. Tapi kalau udah dikolaborasi Bela Purwakarta Dinas dari terkait, Basnas dan iya. dinas sosial dari lembaga-lembaga yang lain, belum satu lagi saya sebut dari CSR, Iya, Corporate betul. Society Responsibility. CSR itu kan kewajiban perusahaan untuk membantu masalah lingkungan, ya, Betul. sosial lingkungan. Ini kalau CSR kita porsinya lebih besar untuk urusan sosial, selesai nih kan Purwakarta. Luar biasa. Indonesia lah umumnya lah. Iya. Basnas, dinas sosial, sumber dari CSR, kita masyarakat, Bela Purwakarta dan semua elemen tidak hanya Bela Purwakarta ya, bersinergi ketika bisa ada masalah nih, satu masalah kita keroyok bareng-bareng, Bersama-sama. cepat ya. selesainya kan. Iya. Daripada misalnya sama Basnas tidak beres juga, artinya dia karena kan sifatnya biasanya stimulan kan ketika membereskan masalah biasanya stimulan dari negara itu biasanya stimulan. Misalnya ada warga sakit tidak bisa tercover semua gitu, biasanya ya stimulan. Nah karena stimulan itu kalau digabungkan kan lebih besar kalau dikolaborasikan, hasil galang dana oleh masyarakat misalnya, pos anggaran yang ada di Basnas, pos anggaran yang dinas sosial, dari sumber CSR dan lain-lain ini kalau ini digabungkan untuk menuntaskan satu masalah misalnya warga yang butuh pertolongan kan cepat selesai. Betul. Nah itu kan Hadirnya Bela Purwakarta notabene dari masing-masing organisasi yang notabene sebenarnya adalah para relawan, para sukarelawan yang tidak ada gaji ataupun imbalan sedikit pun, hanya mengandalkan hablum minanas. Justru pemerintah-pemerintah atau instansi terkait itu harus merasa bangga, walaupun bisa bergandengan. Karena yang terjun langsung ke lapangan, ke lokasi tertitik, bahkan para relawan. Mungkin seperti itu ya kan, yang bisa seperti itu ya kan. Ya mudah-mudahan ke depannya nanti ataupun pihak-pihak terkait yang sudah, alhamdulillah sekitar ada 11 Pemdes ya. Kita yang sudah menyaksikan ini mudah-mudahan ke depannya bisa ya sistematis kegiatan sosial ini bisa terlaksana dengan maksimal mungkin. Jadi amin. karena bencana datang tidak mungkin ngawe heula. Benar tuh Kang? Betul. Nah, seperti itu antisipasi untuk WA apa? Kita harus punya kuota. Benar tuh Kang? Namun nggak ada kuota, kita nggak tahu adanya informasi tentang bencana. Apa sih kuotanya? Ya itu seperti Kang Akom sampaikan, kita bikin sebuah panggung amali setiap pekan, nantinya bisa dikoordinir apabila terjadi bencana, kita udah sedia dan pemerintah pun tidak kelelahan ke depannya harus A, B, dan masyarakat menurut saya sendiri istilahnya merasakan senang karena ketika mereka dulunya dapat satu, ketika hadirnya program ini nantinya dapat dua, bekerja sama, banyak, cepat juga terbantu. Bener kan seperti itu. Nah, selamat malam juga buat Pak Karla dari BPBD Purwakarta, luar biasa ya, selalu stay di media kami. Selamat malam Wilejemungi Pak. Dari Pemdes Babakan Cikawang juga selamat malam Wilejemungi. Semoga kita bisa bersilaturahmi terus, khususnya di media relawan kemanusiaan Purwakarta ini. Ini seperti itu. Menurut Kang Thomas, ya kan, setidaknya Kang Thomas ini yang sering juga di jalan ya kan, selama ini kan kegiatan-kegiatan apabila ada bencana baru ada bencana, pernah mungkin mengalami seperti itu ya. Menurut Kang Thomas, apabila kegiatan setiap hari pekan ini merasa keberatan nggak sih Kang? Ya, jadi gini kan, tadi kata Kang Akom ya, bahwa kalau akhir pekan kan ada konsep family time ya. Family time. Ya, Betul. nah, jadi Pas bukan itu. hanya untuk Quality time, family time. Nah, jadi bisa digabung dengan charity-nya. Ya. Mungkin salah satu konsep ini mungkin bisa jadi salah satu untuk bisa juga memperkenalkan kepada keluarga. Nah, jiwa sosial itu sejak Untuk dini ya. mengenalkan kepada anak, Kepedulian untuk sejak dini, mengenalkan Pak. kepada anak bahwa ada charity yang kepada lingkungan yang harus memang didahulukan ya. Pak, ya. Betul. Kenapa? Karena tadi itu ada aluminanas yang memang konsepnya akan berhubungan langsung dengan moral ataupun jiwa agama dari si anak didik kita. Nah, ini juga jadi satu konsep pendidikan lah. Dan ini untuk di ojol sendiri kan memang kita juga nggak ngojol tiap hari ya kan ya. Pasti ada satu minggu yang kita pasti bikin satu off, itu adalah untuk keluarga.
Nah ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk hal itu, dan itu bisa bergiliran tadi kata Kang Amam, tidak harus selalu si A terus, tapi mungkin di salah satu wilayah bila mana sudah tahu oh ternyata si A ini tinggalnya sama saya, aja ini bisa saling sharing bergantian, minggu per minggu oh begini mungkin dia, minggu depan bisa dia. Nah ini jadi punya schedule sendiri yang mungkin bisa dinikmati juga sama si keluarga si Ojo. Iya betul. Memang betul sekali, tadi saya lupa menyebut bahwa ini gerakan sosialnya punya fundamental, artinya punya prinsip yang sangat dasarnya apa? Kita mengedukasi anak-anak kita kepedulian sosial sejak dini. Kalau kembalikan konteksnya memanusiakan manusia, ya sebelum memanusiakan orang lain, memanusiakan anak kita sendiri lah, supaya betul-betul tumbuh rasa manusiawinya. Dengan beriringan bisa kita jalan rekreasi per minggu itu. Anak itu dari rumah kalau sudah mereka enjoy ya, merasakan pekan amal itu, mereka pasti akan menjadi nikmatnya nikmat beramal. kebutuhan. Mungkin nanti bapak ibunya malas, anaknya yang kan ayo pak mah atau ayo Sudah dipersiapkan dari rumah ayo juga. kita ke alun-alun kan dede mau beramal dan gitu kan. Mungkin mereka akan belajar menyisihkan dari uang jajannya itu dalam seminggunya itu, tahu nih hari minggu ini ada acara amal, mungkin uang jajannya mereka sisihkan gitu kan. Nah ini kan akan menumbuhkan sebuah kesadaran sosial sejak kecil gitu. Nah kalau satu kota Purwakarta itu melaksanakan itu, akan menjadi seperti apa manusia-manusia Purwakarta ke depannya kan gitu. Artinya mungkin bisa dibilang semua warga Purwakarta di masa depan akan menjadi manusia malaikat tak bersayap. Karena apa? Sudah kita didik dari sekarang gitu. Rasa kemanusiaan itu sudah kita didik anak-anak itu melalui kegiatan pekan amal ini. Jadi ini dongengnya dulu kan. Ini sebetulnya konsep ini beberapa tahun ke belakang ya. Sempat dulu kita bikin teasernya. Jadi istilahnya ada teasernya dari sebuah keluarga yang dimana anaknya justru yang mengajak bapaknya atau orang tuanya untuk datang ke pekan amal karena dia ingin beramal gitu. Ya mudah-mudahan segala sesuatunya mendapat restu ya dari pertama dari Gusti Allah SWT, dan mudah-mudahan niat kebaikan ini langsung beresonansi menjadi satu frekuensi kepada seluruh para pemimpin dan masyarakat di setiap kecamatan supaya tadi ini bisa terwujud. Ini hanya ikhtiar kami, ikhtiar kita semua dalam rangka tadi itu mencari bentuk gerakan sosial yang tersistem supaya kita available, kita ketika ada sesuatu tidak mendadak lagi supaya ya kita ingin ya tadi mengembalikan slogan Purwakarta, Wibawakarta Raja dan Istimewa ini memang betul-betul membumi terasa gitu. Mudah-mudahan lebih istimewa lagi ya. Amin. Dan mudah-mudahan tadi kami sampaikan bahwa kami kegiatan ini bukan untuk menyaingi, misalnya menyaingi program pemerintah atau tidak. Kami justru mengajak kolaborasi bersama-sama. Kita akan ketinggalan kalau kita harus terus berpikir lintas sektoral, lintas ego. Karena orang lain sudah merencanakan ngalibat di planet Mars, gitu kan. Tapi kita masih berputar kepada ego sektoral individual. Nah, kalau tidak sekarang kita mulai kebersamaan ini, mudah-mudahan di hari jadi Purwakarta bulan Juli ke depan nih, kalau ini terlaksana, akan terjadi perubahan situasi suasana gitu. Minimal dalam hal sosialnya. Setidaknya di daerah-daerah yang biasanya tidak ada kegiatan. Beres, betul. Dan juga masyarakat setidaknya yang biasanya, kok kamu nggak beramal, boro-boro buat beramal, saya diem nggak kemana-mana. Kadang-kadang, nah setidaknya kalau mereka masa healing bisa beramal enggak? Setidaknya seperti itu ya, konsep sedikit. Nah itu sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan kedepannya ada terobosan-terobosan baru, terutama dari Bela Purwakarta yang bisa mendongkrak ataupun merespon kegiatan-kegiatan ya setidaknya mempolitik kegiatan para pemuda yang ada di daerah-daerah yang bukan berarti mereka tidak mau, cuman kemana jalan. Mudah-mudahan dengan podcast ini bisa membuka
jalan pikiran ataupun motivasi dan bisa didongkrak oleh khususnya dari Bela Purwakarta yang notabene banyak organisasi di dalamnya, bisa memberikan jalan untuk para pemuda ataupun organisasi di masing-masing wilayah. Oke, terakhir nih untuk Kang Ajis nggak ada ya di luar ya. Oke, Kang Sigit nih. Kira-kira bila suatu saat nanti terjadinya program seperti ini, apa sih yang akan tindakan ataupun yang dilakukan oleh Kang Sigit di wilayahnya, khususnya di Pondok Salam? Apakah mau nyamperin camatnya, apakah mau nyamperin lurahnya, apa mau nyamperin, maksud saya itu bukan nyamperin berapa ya namanya, negosiasi atau menyampaikan hal-hal yang positif ini. Nah, paling ke Karang Tarunanya aja, Karang Taruna, ke pemuda-pemuda yang lain di sekitar wilayahnya gitu. Betul, luar biasa. Setidaknya tidak menunggu dulu dari Bela Purwakarta ya, setidaknya Ya. kalau punya motivasi sendiri, apa salahnya sih ngobrol bareng dengan Karang Taruna, merangkul. Kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Betul. Betul tidak? Ya sebaik artinya gini, sebaik-baik upaya atau ikhtiar yang lebih baik memang datang dari bawah, bottom up. Ya, kan kita hanya punya konsep program, tapi kalau nggak dilaksanakan yang di bawahnya juga tidak siap, kan juga akan menjadi sebuah hanya wacana saja. Jadi lebih baik memang bertumbuh kesadaran ini dari bawah, dari warga setempat lah di wilayah masing-masing. Gitu. Saya ingin nanya sedikit nih Kang. Kalau misalnya dari bawahnya kan harus katakan apa, harus tumbuh lebih bagus juga dari bawah gitu kan. Betul. Dari bawah tumbuh ternyata di tengahnya mandek. Itu apakah bisa kita koordinasi dengan Bela Purwakarta untuk sama-sama mendongkrak? Nah, kecuali kalau ada kejadian gitu. Oh bisa ya, luar biasa. Kita sangat siap. Kan jadi memang kalau Bela Purwakarta kita memposisikan diri sebagai ya koordinasi ya. Fungsi kita kan lebih koordinasi, mengkoordinasikan segala sesuatu lah, supaya ya segala sesuatunya terkomunikasikan dengan baik. Gitu. Ya kami sangat siap. Nah, untuk Pondok Salam sendiri yang kebetulan camatnya rekan kami, Pak Hilman ya, nanti bisa kita sounding juga, nanti tinggal rekan-rekannya di Pondok Salam bisa janjian sama beliau kapan audiensi misalnya. Harapan kami kolaborasi aja, bisa menreker Karang Taruna dan apalah, Kang Thomas juga di Pondok Salam janjian. Nanti kita ya mudah-mudahan kami bisa ikut nih, biar bisa ikut setiap kecamatan itu, tapi itu ketika kita melihat yang itu kita terkendala masalah waktu. Mudah-mudahan nanti dengan pendelegasian pun cukup. Sama teman-teman sampaikan, yang penting kan sudah paham konsepsinya bahwa ini outputnya nanti untuk kecamatan itu sendiri, Pondok Salam itu sendiri, atau kecamatan yang lain. Nah, untuk beberapa camat sih kita sudah ada respon lah. Sudah ada pintu komunikasi, artinya tinggal di follow up aja. Kalau nggak ada lampu, buat apa ada lampu kan? Betul. Seperti itu kan. Nah, untuk Kang Thomas, setidaknya nanti di Pondok Salam pun selain ojol juga bisa merangkul organisasi lain. Tidak bisa nggak seperti itu kan? Sangat bisa harusnya bisa. Kenapa? Karena kalau ada konsepnya pemuda itu kan tidak melihat pada konsep dia dari organisasi mana ya. Dia pokoknya berada di satu wilayah, memang dia tinggal di situ, dia harus punya kepedulian di situ, dan memang ada keinginan untuk jadi itu, sifat sosialnya harus keluar gitu. Kenapa? Karena memang dia akan tinggal di situ dan pasti berdampingan dengan sisi masyarakat yang lainnya. Dan itu sangat bisa sekali, Kang. Karena bisanya itu besok, lusa, atau segera mungkin kegiatan seperti ini kan? kalau khususnya misalnya di Pondok Salam lah. Kalau memang nanti konsep ini sudah disampaikan kayak gitu, konsepnya secara real, dan memang nanti kan mungkin dari pihak kepemimpinan sendiri sudah, saat dia menerima konsep tersebut, dia pasti udah punya gambarannya seperti apa dan kebaikannya seperti apa, positifnya seperti apa, dan mungkin nanti dari mereka sendiri ya akan yang ibarat kata, kalau kata tadi ya, kalau pemuda sih katanya saya bilang siap ready gitu ya. Kapan dari pemerintah ini mau di wilayah ini mau bergerak dengan dimana disiapkan, pasti saya yakin kalau wilayah pasti punya power untuk bisa menggerakkan masyarakat, saya yakin itu. Luar biasa, akhirnya itu ya, alhamdulillah setidaknya dengan adanya obrolan kita ini ya, walaupun sederhana lah istilahnya kita ya, cuman
punya manfaat yang luar biasa Insya Allah. setidaknya. Mudah-mudahan mungkin itu ya Kang Sigit ya, setidaknya paham ya dengan obrolan seperti ini ya. Mudah-mudahan kedepannya besok lusa langsung kita bisa dari bawah ya dari atas ya ketemu di tengah-tengah Jalan. menyampaikan buat kesejahteraan masyarakat gitu kan, khususnya ya di wilayah kita masing-masing. Betul. Oke, terima kasih Kang Sigit sama juga Kang Thomas. Nah, terakhir nih Kang Akom, Ya. apa yang telah saya disampaikan oleh Kang Akom sendiri dari Bela Purwakarta, pasti ada dong. Kita kan mitra ataupun berkolaborasi dengan pemerintah, instansi-instansi terkait lah tentang sosial ini. Yang ingin kami tahu, ada nggak sih harapan atau motivasi khususnya untuk dinas-dinas terkait dalam kegiatan yang ataupun motivasi yang Bela Purwakarta akan ya dongkrak ke depannya? Ada nggak sih harapan ataupun buat Maksudnya harapan kami ke dinas itu. Muhun seperti itu, harapannya apa sih? Oh, harapannya itu sangat tinggi ya, sangat besar. Karena apa? Kita ini hanya rakyat biasa, hanya masyarakat jelata lah ya. Artinya kita ini hanya berikhtiar karena rasa kepedulian kita sesama warga lagi, sesama masyarakat tadi. Nah, notabene dinas itu memang sudah tugasnya, sudah memang tupoksinya, dan sudah dititipi pos anggaran lah ya untuk amanah untuk menangani permasalahan-permasalahan sosial. Ya sebut saja tadi dinas sosial, diantaranya Basnas dan yang lain. Ya kami harap kita satu frekuensi, artinya satu frekuensi dalam hal apa tuh, fastabiqul khairat ya. Jadi berlomba-lomba, bukan berlomba-lomba kebijakan, artinya berlomba-lomba bukan berarti dalam sebuah kompetisi, tapi Bersama-sama sesegera mungkin, seresponsif mungkin, sereaktif mungkin kita menjawab apa yang menjadi permasalahan sosial warga masyarakat. Nah, tadi tidak mungkin semua bisa selesai oleh sendiri. Artinya kita no Superman lah ya, tidak semuanya jadi Superman. Tidak bisa seseorang atau sebuah lembaga menjadi Superman, harus kolaborasi. Artinya kembali lagi bahwa kami saja yang rakyat biasa, masyarakat itu bisa menghimpun diri bersama-sama kolaborasi. Jadi apalagi ini memang sudah tugas tupoksinya dinas itu memang fungsinya tupoksi sedemikian. Makanya kalau dinas pun namanya dinas sosial dan apalah dan yang lain-lain. Nah, alternatif ini harus lebih responsif gitu. Tapi kami yakin teman-teman di pemerintahan di lembaga itu sudah maksimal. Cuman mungkin yang belum itu adalah sinergitas kolaborasi yang tentu harus ditingkatkan. Karena semakin banyak yang bersinergi, berkolaborasi, jadi semakin banyak dan semakin luas, semakin maksimal kita bisa membantu masyarakat. Itu saja. Karena jika suatu instansi tidak bersinergi, tidak akan lengkap. Betul. Seperti badan ya kan. Ya. Contoh kaki aja. Kalau kaki kanan dan kaki kiri tidak bersinergi ketika jalan, nyampainya kapan? Gitu kan. Kalau lalang. Mudah-mudahan ke depannya ya para dinas-dinas terkait merangkul bersama-sama demi kemajuan Purwakarta agar Purwakarta lebih istimewa lagi. Semakin banyak yang beramal, semakin sedikit dan berkurang. Dan titip saya juga, karena di kita ya kegiatan relawan itu kan mereka jalan terus ya. Ya kami juga menitip jangan alergi terhadap mereka. Justru Betul. adanya mereka berarti ada kepedulian. Betul. Berarti ada dari 1 juta penduduk Purwakarta ini hati nurani masyarakat Purwakarta itu masih hidup gitu. Diwakili oleh para relawan ini ya rekan-rekan kita yang biasa ya. setiap hari menangani pasien bersama kemarin, dan ketika mereka posting apapun ya karena mereka mencari solusi. Betul. Nah, mungkin ke depan supaya mereka tidak istilahnya kewalahan lagi, kebingungan lagi, ya itulah kita bentuk perlu semacam gerakan sosial ekosistem supaya relawan-relawan ini ketika perlu saluran untuk membackup, menolong pasien kita ready kosnya gitu. Betul, sangat luar biasa. Nah inilah setidaknya bentuk gerakan sosial tersistem yang dimana ya bisa didobrak oleh
rekan-rekan dari Bela Purwakarta dan di dalamnya banyak organisasi-organisasi. Mungkin itu mudah-mudahan Kak Ako nggak kerasa kita udah Betul. 1 jam lebih nih liwat asa sih kan seperti itu ya. Mudah-mudahan instansi-instansi terkait dan masyarakat tuh Ribut kemanusiaan. ya betul. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bermanfaat, dan mudah-mudahan kedepannya kita lebih lagi bermanfaat khususnya buat masyarakat Purwakarta maupun di luar Kabupaten Purwakarta. Dan terima kasih juga untuk Kang Sigit dari MTR ya, Monreker Purwakarta, dan juga Kang Thomas dari GAOP, Gerakan Aliansi Ojol Purwakarta, yang sudah luar biasa dan bisa. Kang Ajis tadi udah duluan ada pamit. Kang Ajis Ada ya, keperluan. betul, dari Gerakan Pemuda Hijrah Ya, Purwakarta. Terima kasih juga yang sudah berbincang-bincang. Nanti bisa ya kalau ada kesempatan hubungin Kang Openg aja, mau ngobrol-ngobrol bareng tentang masing-masing organisasinya. Khusus siap. Monreker khusus. Mohon seperti itu kegiatan bisa. Khusus. Mudah-mudahan kita panjang Podcast. umur, Amin. sehat selalu ya. Ini seperti itu. Nah, terakhir nih dari Kang Akom selaku koordinator dari Bela Purwakarta. Setidaknya saya pribadi dari media relawan kemanusiaan Purwakarta yang notabene-nya ya kami juga tidak ada comeback ataupun apapun ya. Setidaknya kami dari termasuk lah media relawan gitu kan, namanya relawan seperti akang-akang semuanya hanya mengandalkan hablum minanas. Seperti itu, hablum minallah ya, maksudnya bukan minanas ya, hablum minallah itu mendapat rahmat ataupun dari balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari dunia ataupun dari pihak-pihak yang lain, setidaknya seperti itu. Nah, yang ingin dong satu ataupun sedikit saja lah istilahnya tanggapan selama ini telah mengenal media RKP sedikitnya tentang kegiatan-kegiatan media RKP. Dari Kang Akom sendiri apa sih tanggapan dan pandangannya dari Kang Akom selaku koordinator Bela Purwakarta tentang media kami ini, RKP ini? Pertama, syukur alhamdulillah di Purwakarta telah hadir yang namanya media RKP. Media yang bisa menjembatani informasi-informasi tentang kegiatan sosial kemanusiaan, kebencanaan yang memang relatif minim ya di Purwakarta, dan ini sebuah keberkahan khususnya bagi masyarakat Purwakarta. Dan hadirnya media ini mudah-mudahan akan menghasilkan informasi-informasi yang bisa memotivasi kita menjadi manusia seutuhnya, menjadi manusia Purwakarta yang memang insan kamil kalau bahasa ini ya, memang manusia Purwakarta yang berbudi luhur, bernurani, dan informasi-informasi yang disampaikan RKP tentunya banyak manfaat dan berkah. Dan Amin. seperti kami hari ini menyampaikan program atau pesan, mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan bagi bangkitnya atau tumbuhnya kegiatan sosial yang sifatnya lebih reguler, masif, dan lebih kontinu, tersistem ya, supaya apa yang menjadi permasalahan-permasalahan kita selama ini yang kita sering dengar, lihat, saksikan itu ada solusinya. Amin. Kang Openg dan media RKP-nya kami dari Purwakarta, dari Bela Purwakarta mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan media RKP ini terus terdepan dalam menginformasikan hal-hal yang sifatnya sosial kemanusiaan dan menjadi barometer informasi yang sifatnya menyampaikan atau menebarkan kebaikan. Amin. Terima kasih Kang Akom. Mudah-mudahan Bela Purwakarta juga semakin terdepan, semakin banyak kegiatan-kegiatan sosial dan penuh dengan keberkahan yang bisa membuat Bela Purwakarta lebih istimewa, lebih maju, lebih berkembang lagi. Luar biasa. Terima kasih Kang Akom atas sarannya, dan juga dari Kang Thomas. Terima kasih dari Gerakan Aliansi Ojol Purwakarta, dan juga dari Kang Sigit ya. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Kang Akom atas kesempatannya. Mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu. Syukron, Zami. Oke, terima kasih atas alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini akhirnya nama mencari bentuk gerakan sosial tersistem itu sudah terjawab oleh Bela Purwakarta. Mudah-mudahan
Gerakan sosial yang tersistem ini di masing-masing kecamatan dengan amal pekan di akhir pekannya bisa menyalurkan kegiatan-kegiatan para pemuda dan menampilkan kreasi-kreasi seni dengan beramal di masing-masing kecamatannya dengan istilahnya terkoordinir ya, istilahnya dengan bersistematis yang rapi dan tanggung jawab dan penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan masyarakat khususnya di wilayah masing-masing di Kabupaten Purwakarta bisa dapat tertangani dan tertolong dengan keberkahan para relawan khususnya di masing-masing wilayah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesempatan, apabila ada kesalahan udah ceceretan karena saya nungguin liwat yang sudah asak, kan? Karena semakin kita ngobrol yang luar biasa ini dengan Kang Apkom, Kang Thomas, Kang Ajis dan Kang Sigit juga. Ya mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang saya sampaikan podcast hari ini, mudah-mudahan penuh keberkahan, penuh manfaat. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampurasun.